Bab 1966. Lu Ming, sekarang Hengxi telah melarikan diri, kamu harus mengungkap masalah bahwa kamu membunuh calon kaisar dari keluarga Hang kami. Keluarga Hang tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu membiarkan kami pergi sekarang, dosamu akan berkurang. Seorang kaisar HNGJIA untuk berbicara, suaranya penuh dengan kebanggaan samar. Kurangi dosaku, kenapa kamu begitu lucu? Lu Ming terdiam, apakah orang keluarga Hang ini terlalu sombong? Terlebih lagi, keluarga Hang tidak pernah mempertimbangkan untuk melepaskanku. Kalian dari keluarga Hang tidak membunuh orang kulit putih atau membunuhku. Lu Ming berbicara dengan lemah, dan kemudian sebuah pedang muncul di tangannya. Dia memotong dan membunuh calon kaisar. Kaisar yang tersisa, wajahnya berubah dengan liar, dan dia tidak memiliki darah. Keluarga HNGJIA mereka adalah kekuatan kaisar agung. Ada seorang kaisar agung duduk di kota. Di seluruh wilayah Yuanshan, itu adalah salah satu kekuatan tertinggi. Pada hari kerja, hanya ada sedikit kekuatan yang berani menentang keluarga Hang, dan ada beberapa kekuatan yang tidak peduli dengan keluarga Hang. Dia berpikir bahwa karena Hengxi telah melarikan diri, Lu Ming akan memiliki beberapa keberatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Ming sama sekali tidak lembut dan sangat tegas. Tidak, tolong maafkan aku. Kaisar Zun dari HNGJIA takut dan mulai memohon belas kasihan. Haha, apakah ini kebanggaan keluarga Hang? Apakah ini arogansi Kaisar Agung? Jika kamu tidak dapat membuat ancaman, segera minta belas kasihan. Konyol. Lu Ming mencibir. Kaisar Zun dari keluarga Hang sangat jelek, tetapi dihadapkan pada saat kritis hidup dan mati, semuanya kosong. Dia melanjutkan, Lu Ming, selama kamu bisa melepaskanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tidak, aku tidak khawatir mempertahankan orang sepertimu. Bunuh mereka. Lu Ming sangat menentukan. Dia memotong pria itu dengan pedang dan membunuhnya. Lari-lari, dia dan keluarga Hang, awalnya tidak bisa meringankan apa yang dia buruk. Lu Ming, kamu telah menyempurnakan cahaya kekacauan. Huang Ling dan Long Chen datang, dengan seruan dan kegembiraan di wajah mereka. Semakin kuat Lu Ming, semakin bahagia mereka secara alami. Dengan baik. Lu Ming mengangguk dan melihat sekeliling. Di dekatnya, tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga orang lain, lihat Lu Ming, matanya bermartabat. Lu Ming baru saja menunjukkan kekuatan bertarungnya, yang mengejutkan mereka. Lu Ming memandangi mereka dan menemukan bahwa mereka sekarang berada di atas platform. Di tengah peron, ada sebuah candi, dan ada tangga ke segala arah, menuju ke candi. Saat ini, banyak orang sedang menaiki tangga menuju candi. Namun, selama seseorang menginjak tangga, akan ada api di tangga, menghalangi jalan orang. Bahkan sang kaisar pun kesulitan menaiki tangga tersebut. Lu Ming, ini inti dari relik ini. Di kuil itu, aku tidak tahu apakah ada harta karun. Aku tidak bisa menahan langit, jadi aku hanya bisa naik tangga. Tapi di tangga, ada adalah arah yang mengerikan, menghalangi jalan. Huang Ling menjelaskan. Inti dari relik. Mata Lu Ming cerah. Di inti Pulau Dewa Waktu, Seng Wang Sensan, mereka mendapat banyak tanaman yang dapat meningkatkan umur panjang, serta pohon Dewa Waktu. Karena pohon Dewa Waktu, gelembung dapat menembus dalam satu gerakan dan memupuk cahaya ruang dan waktu. Bulan musim gugur juga karena pohon Dewa Waktu, hanya cedera sementara yang stabil. Kita bisa melihat betapa berharganya pohon waktu. Apa intinya di sini? Ayo naik. Lu Ming Dao, pertama di sepanjang deretan tangga, naik. Gelembung mengikuti Lu Ming, serta Huang Ling, Long Chen, dua calon kaisar Istana Phoenix, juga meningkat. Begitu mereka menginjak tangga, kekuatan api yang mengerikan datang ke arah mereka. Namun, pada awal nyala api, sulit untuk mengalahkan mereka, mereka sangat mudah untuk melangkah maju, setelah separuh nyala api, kekuatan nyala api semakin kuat. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan masalah. Nyala api tangga ini sepertinya memiliki kekuatan yang berbeda dengan pencapaian yang berbeda. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar kekuatan apinya. Sama seperti beberapa kaisar semu, kekuatan api yang mereka hadapi jauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, di tengah perjalanan, beberapa calon kaisar hampir tidak bisa bergerak. Jika mereka melanjutkan, mereka merasa bahwa mereka akan dibakar menjadi abu oleh kekuatan api. Namun, Lu Ming, Pao, Huang Ling dan Long Chen masih santai dan bisa terus maju. Mereka tidak berhenti, mereka terus naik. Sesaat kemudian, mereka menaiki tangga. Begitu banyak pintu. Huang Ling bergumam. Karena ada 9 pintu di istana. 9 pintu, 3 di antaranya tertutup dan 6 terbuka. Pada saat ini, mata beberapa orang bergerak. Mereka melihat seorang pemuda terbang ke pintu. Begitu dia masuk, pintunya ditutup. Ini Wei Tiandao. Pemuda itu, yang mereka semua kenal, adalah Wei Tiandao, Raja Suci keempat di halaman suci Yuanshan. Namun, setelah daftar raja disusun ulang, Wei Tiandao terjepit ke posisi ke-8. Tampaknya beberapa orang telah memasuki 3 pintu tertutup. Jalan Long Chen. Di antara pintu-pintu ini, mungkin kita punya kesempatan.
Ayo pilih satu. Lu Mingdao. Baiklah, kalau begitu kita akan memilih sesuai dengan perasaan kita. Huang Ling mengangguk. Keempatnya terbang ke depan dan masing-masing memilih satu. Lu Ming pergi ke yang paling kanan. Dia menemukan bahwa pintu ini tampaknya memiliki daya tarik tersendiri baginya, yang dapat membuat aturan susunannya merasa siap untuk bergerak. Setelah Pao Pao Pao, Huang Ling dan Long Chen melangkah ke sebuah pintu, Lu Ming juga melangkah maju. Saat kamu memasuki pintu ini, pintu itu tertutup. Lu Ming melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah ruang batu. Itu kosong dan lebar. Tapi begitu Lu Ming masuk, dia tertarik dengan dinding kamar batu. Dinding ruang batu penuh dengan prasasti yang sangat misterius. Ini adalah rune dari Arrai Road. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia mempraktikkan aturan Arrai Dao. Sekilas, dia bisa melihat bahwa ini adalah rune of Arrai Dao, dan itu sangat misterius. Rune ini, tampaknya, merupakan semacam seni rahasia. Lu Ming melihatnya sebentar dan sampai pada suatu kesimpulan. Kemudian Lu Ming duduk bersila dan memahaminya dengan cermat. Pada saat ini, di mata Lu Ming, rune di dinding itu tampaknya menjadi hidup, digabungkan satu sama lain, menjadi kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, misterius dan tidak dapat diprediksi. Ini adalah 3 hari. Dalam 3 hari, Lu Ming mengukir semua rune di 4 dinding di dalam hatinya. 9 volume dari 9 volume Arrai benar-benar hancur. Lu Ming terkejut. Pada awalnya, ketika dia memperoleh status pewaris emas dalam pemeriksaan Sekte Hunyuan, dia ingin menyegel salah satu dari 9 jilid jalan susunan. Pada saat itu, lelaki tua dari Sekte Hunyuan memberitahu Lu Ming bahwa 9 volume jalan susunan adalah metode rahasia tertinggi untuk mempraktikkan aturan cara susunan. Namun, itu hilang untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, dia akan menemukan 2 jilid lain dari 9 jilid jalan susunan di sini. Kekuatan gulungan segel sangat panjang dan misterius. Ketika digunakan dalam pertempuran, itu dapat sangat mempengaruhi efektivitas tempur lawan. Dan volume kehancuran, yang bisa ditulis dalam rune, membentuk kekuatan kehancuran, dengan kekuatan yang luar biasa. Gulungan roh sihir, dengan rune, ilusi semua jenis makhluk yang kuat. Itu juga semacam keterampilan sihir dengan kekuatan yang sangat kuat. Bab 1967, Subscribe Penatua. Segera, Lu Ming menutup matanya dan memahaminya dengan hati-hati. Tidak ada waktu untuk latihan. Dalam proses pemahaman Lu Ming, sebulan telah berlalu. Lu Ming sudah memiliki dasar dari salah satu dari 9 volume jalan Arrai, dan memahami 2 volume lainnya dengan sangat cepat. Lu Ming menemukan bahwa ketika dia memahami, volume segel, volume penghancuran, dan volume roh ilusi dari 9 volume jalan susunan dapat digabungkan satu sama lain, dan pemahamannya tentang aturan jalan susunan sangat cepat. Awalnya, dia sudah mencapai 80% dari waktu. Dalam bulan yang singkat ini, dia menyadari bahwa kecepatan peningkatan aturan jalan Arrai sangat buruk. Dalam waktu singkat, dia telah meningkat dari 80% menjadi 90%. Hukum pertempuran adalah hukum raja. Ini benar-benar misterius. Jika 9 volume jalan susunan dibudidayakan ke tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat digabungkan bersama, dan kekuatan mereka akan menjadi lebih menakjubkan. Ini layak menjadi metode rahasia tertinggi dari aturan susunan. Lu Ming menghela nafas. Sudah sebulan. Sudah waktunya untuk keluar. Bagaimanapun, itu semua ada di pikiranku. Aku bisa memahaminya nanti. Lu Ming bangkit dan berjalan menuju gerbang. Sungguh luar biasa untuk mengatakan bahwa ketika Lu Ming datang ke gerbang, gerbang itu terbuka secara otomatis. Saat Lu Ming keluar, gerbangnya tertutup lagi. Tertutup, apakah mungkin hanya satu orang yang memasuki pintu, dan tidak untuk mereka yang di belakang? Lu Ming sedikit terkejut. Lu Ming. Kakak Lu Ming. Saat ini, beberapa panggilan terdengar, Huang Ling, Long Chen dan Bubble, semuanya datang. Apakah kamu sudah lama keluar? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian matanya berbinar dan menatap Huang Ling dan Long Chen, berkata, apakah prestasimu sudah meningkat? Dia menemukan bahwa kultivasi Huang Ling dan Long Chen telah menembus satu demi satu dan mencapai puncak yang suci. Namun, tampaknya kultivasi gelembung masih dalam santo tertinggi, dan tidak ada terobosan. Aku tidak tahu peluang apa yang dimilikinya. Di ruangan itu, kami mendapat kesempatan untuk membuat terobosan dalam kultivasi kami. Namun, ruangan ini hanya bisa digunakan sekali dan kemudian ditutup. Huang Ling Dao. Lu Ming mengalihkan pandangan dan menemukan bahwa saat ini, ke-9 gerbang ditutup. Jelas bahwa seseorang telah masuk. Lu Ming, apa yang kamu dapatkan? Huang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Keterampilan rahasia. Lu Ming Dao kemudian melihat gelembung itu dan berkata, gelembung, apa yang kamu dapatkan? Harta karun, seperti apa itu, aku tidak akan memberitahumu, Jojo. Gelembung jalan misterius. Kamu anak kecil. Lu Ming tersenyum. Ayo pergi dari sini. Lu Ming Dao. Di bawah gua ini, suara gemuruh datang dari waktu ke waktu, merembes banyak orang. Siapa tahu jika keberadaan yang kuat akan membuat keributan, lebih baik pergi dulu.
Huang Ling dan yang lainnya menganggukkan kepala. Ketika raungan berhenti, mereka melompati jembatan batu di atas, dan kemudian menemukan waktu yang tepat untuk naik. Segera setelah itu, mereka bergegas keluar dari gua. Di area ini, ada orang lain yang melihat Luming keluar dari kamar batu dengan mata serakah, tapi tidak ada yang berani bertindak. Kekuatan bertarung Luming benar-benar kuat. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada di dunia ini begitu kamu masuk? Keluar dari gua, Luming bertanya. Ya, kami telah menjelajahi dunia binatang buas, tetapi kami belum mendapatkan banyak. Long Chen mengangguk. Kamu tahu, di mana pintu masuk ke dunia selanjutnya? Tanya Luming. Ya, kami telah menanyakannya. Kami awalnya berencana menjelajahi dunia lain setelah menjelajahinya. Huang Lingdao. Baiklah, ayo pergi ke dunia berikutnya. Lu Mingdao. Segera, kerumunan terbang ke satu arah. Dunia binatang benar-benar berbeda dari dunia laut. Dunia 10.000 lautan adalah samudra luas, dan dunia binatang buas adalah gunung liar. Lu Ming, Pao Pao Pao, Huang Ling, Long Chen, bersama dengan dua kuasi kaisar Istana Phoenix, 6 orang terbang jauh-jauh. Setelah beberapa hari, mereka tiba di ujung kerajaan hewan. Di sini juga terjadi turbulensi kehampaan. Huang Ling dan Long Chen, dua orang berkorban kepada tentara kaisar untuk menahan pergolakan kehampaan, dan mereka melangkah ke dalam pergolakan kehampaan. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu orang lain dan sedang dalam perjalanan ke dunia binatang buas. Setelah beberapa saat, mereka melewati kehampaan dan datang ke dunia lain. Di dunia ini, ada juga prajurit manusia. Mereka meminta informasi. Benar saja, ada peninggalan besar di dunia ini yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Mereka pergi ke arah peninggalan ini. Namun dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa kenalan. Ouyang tidak tertandingi, dan ada juga beberapa kaisar semu yang kuat di kerajaan jurang. Ketika mereka bertemu Luming, Ouyang tak tertandingi dan yang lainnya juga terkejut. Luming, apakah kamu akan pergi ke reruntuhan? Ouyang tak tertandingi. Tidak buruk. Luming mengangguk. Peninggalan itu, jangan ke sana. Itu sudah dieksplorasi. Kami baru saja keluar dari sana. Dari mana asalmu? Ouyang tak tertandingi, lalu bertanya. Kami berasal dari dunia binatang buas. Lu Mingdao. Dari kerajaan binatang, sepertinya 8 dunia hampir dijelajahi. Ouyang melihat wajahnya dan kemudian berbicara tentang pengalaman dan berita mereka. Ternyata Ouyang bukan tandingan mereka. Mereka telah menjelajahi beberapa dunia, dan mendengar bahwa peninggalan dunia lain hampir dieksplorasi. Sekarang, semua orang menuju dunia ke-9. Ouyang tidak memiliki dua cara. Dunia ke-9. Hati Luming tergerak. Lotus World, ada 9 kelopak, mewakili 9 dunia. Saat pertama kali masuk, Luming mengamati bahwa semua orang akan tertarik pada kelopak yang berbeda, tetapi hanya satu kelopak, dan tidak ada yang masuk. Luming merasa pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Aku mendengar bahwa seseorang di salah satu dunia melihat legenda bahwa dunia ke-9 berisi rahasia besar, dan hanya ada satu cara untuk mengakses dunia ke-9, yaitu jurang di alam jurang. Dikatakan bahwa banyak kekuatan kuat sekarang bergegas ke perbatasan Tianyuan, seperti Xing Xing He dan Hengjia, Hejia, dan Luo Tianzong, Del. Ouyang tidak memiliki dua cara. Kalau begitu, ayo pergi juga. Lu Mingdao. Dunia ke-9, harus ada rahasia luar biasa, jangan sampai terlewatkan. Apalagi beberapa akun, saatnya menghitung. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Ouyang menganggukkan kepalanya, dan segera, orang-orang berbalik arah dan pergi menuju perbatasan Tianyuan. Dunia ini tidak dapat mencapai jurang secara langsung, tetapi harus melewati dua dunia lainnya. Setelah lebih dari 10 hari, mereka akhirnya tiba di jurang surga. Tianyuan di alam Tianyuan adalah keajaiban paling terkenal di alam Tianyuan. Kamu dapat mencari tahu apakah kamu ingin menanyakannya. Tianyuan, di utara perbatasan Tianyuan, semuanya pergi ke Tianyuan. Tianyuan adalah jurang yang membentang di ujung dunia. Berapa lama ketidaktahuan, seberapa dalam, berapa luasnya. Melihat dari jauh, sepertinya jurang surga ini dipotong oleh pedang. Bab 1968, Subscribe Penatua. Menurut legenda, ada dunia lain, dunia ke-9 dalam legenda, dunia keabadian. Saat ini, di tepi Tianyuan, ada banyak tokoh. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat dari banyak kekuatan luar. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar semu. Ada juga beberapa, yaitu, karakter Tianjiao, dengan tentara kaisar, juga bisa melewati turbulensi kehampaan. Tampaknya ada platform besar dengan tulisan di platform tersebut. Di depan altar, ada sosok muda duduk bersila, mata terpejam. Tapi semua orang sepertinya sangat takut dengan sosok ini, tidak ada yang berani mendekati peron. Karena orang ini adalah Sungai Bintang. Sungai Xing Xing, putra keabadian, terlalu menakutkan. Sebelumnya, Kaisar ingin mengandalkan masa tuanya dan menjual masa tuanya. Dia tidak menghormati Sungai Xing Xing dan dibunuh langsung oleh Sungai Xing Xing.
Bahkan jika pihak lain beberapa kaisar bersatu, itu jauh dari lawan Xing Xing He. Kaisar Zun, di hadapan Sungai Bintang, hanya terbunuh dalam hitungan detik, bahkan gerakan pun tidak dapat menahannya. Anehnya, budidaya Sungai Xing Xing belum memasuki kaisar. Terlebih lagi, ada kaisar semu yang kuat di HENGJIA. Jadi, Sungai Bintang langsung menempati platform kuno yang tampaknya sangat penting, dan orang lain hanya bisa menonton dari luar. Tentu saja ada juga beberapa orang yang menunjukkan kesempatan untuk membunuh, yaitu keluarganya. Mereka ingin membunuh Sungai Xing Xing, tetapi di sini, mereka bukan saingan Sungai Xing Xing, mereka hanya bisa bersembunyi jauh dan tidak berani mendekatinya. Puan Xinghe, kamu telah belajar selama berhari-hari. Apakah kamu tahu cara melewati jurang ini dan pergi ke dunia ke-9? Akhirnya ada yang bertanya. Star River tidak mengeluarkan suara, sepertinya mengabaikan orang itu, sampai setelah setengah suara, Star River hanya ringan, cara, metode, aku sudah tahu. Ucapan ini, biarkan banyak mata orang bersinar. Apa metodenya? Seseorang bertanya. Ini bukan waktunya untuk berbicara. Saluran bintang. Ini bukan waktunya untuk mengatakannya. Kapan waktunya untuk mengatakannya? Pria itu bertanya. Apakah kamu menanyaiku? Sungai Bintang tiba-tiba membuka matanya, mata seperti dua pedang ajaib, menusuk pria itu. Pria itu terkejut, dia merasakan kesempatan dingin untuk membunuhnya. Dia melangkah mundur lagi dan lagi. Wajahnya menjadi putih, dia bahkan berkata, aku tidak berani, aku tidak berani. Ketika tiba waktunya untuk mengatakannya, aku akan mengatakannya. Star River berkata, tutup matamu lagi. Sebelum orang itu, tarik nafas panjang, rasakan punggungnya basah oleh keringat dingin. Putra abadi, sungguh mengerikan. Sangat mengerikan jika kamu belum menjadi Kaisar Zun. Jika kamu menjadi Kaisar Zun, tidakkah kamu dapat bersaing dengan Kaisar Wu? Banyak orang memiliki gagasan seperti itu di benak mereka, dan mereka terkejut. Orang-orang dari keluarga dia murung. Kesombongan anak yang kekal adalah malapetaka bagi keluarga itu. Di masa depan, jika dipecah menjadi wilayah Kaisar Agung oleh Sungai Xing Xing, kedua Kaisar HENGJIA akan bergandengan tangan, dan keluarga tersebut akan dihancurkan. Jadi orang-orang dari keluarganya sedang memikirkan cara membunuh Sungai Xing Xing. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Pada hari ini, Star River, yang duduk di sana, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Matanya penuh ketajaman dan berkata dengan suara rendah, akhirnya datang. Semua orang terkejut. Akhirnya, siapa di sini? Mata orang-orang, di sepanjang mata Star River, melihat sekelompok orang melangkah ke udara. Di bagian atas daftar adalah beberapa anak muda. Ini Luming, putra kekacauan. Seseorang berbisik dan mengenali Luming. Ini membuat hati lebih banyak orang terguncang. Apakah Star River menunggu di sini, selalu menunggu Luming? Sua. Sungai Bintang naik, melangkah keluar, dan menuju ke daratan. Pada saat yang sama, para ahli HENGJIA juga mengikuti sisi Sungai Xing Xing. Tidak jauh dari situ, Luming, Huangling, Long Chen dan lainnya berhenti. Luming, akhirnya kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu. Sungai Xing Xing acuh tak acuh. Apakah itu? Wajah Luming tenang. Ketika dia datang ke sini, dia tahu bahwa dia akan menghadapi Sungai Bintang. Luming, kaisar dari keluarga Heng kita, hari ini, aku akan mengorbankan mereka dengan darahmu. Setelah Star River, sesosok minuman, tetapi itu adalah Heng Shi. Jika mereka ingin membunuhku, tidak bisakah aku melawan? Luming bertanya. Tentu saja, kamu bisa melawan. Di dunia seni bela diri, semuanya tergantung pada kekuatanmu. Jika kamu kuat, kamu akan hidup, jika kamu lemah, kamu akan mati. Kekuatan mereka tidak sebaik kamu, dan kamu pantas mendapatkan lebih dari kematianmu. Mulut acuh tak acuh Sungai Xing Xing, seolah-olah mati beberapa HENGJIA Zundi, tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Tapi bagaimanapun juga, mereka dari keluarga Heng, dan aku juga dari keluarga Heng. Jika kamu membunuh mereka, aku akan membunuhmu. Luming, serahkan pedang Kaisar Surga, dan aku akan memberimu waktu yang baik. Sungai Bintang berlanjut. Sungai Xing Xing, aku tahu kamu untuk pedang Kaisar Surga. Pada awalnya, kamu tidak dapat membantuku di halaman suci Yuanshan. Hari ini, kamu juga tidak dapat membantuku. Luming Dao, matanya perlahan dipenuhi rasa perang. Ini bukan halaman suci Yuanshan. Heng Shan berbicara dengan dingin. Maknanya sangat jelas. Pada awalnya, Luming melawan Sungai Heng Xing dengan banyak orang kuat di Yuanshan Seng Yuan, tetapi hari ini, ada ahli dari HENGJIA di sini, jadi Luming tidak akan memiliki kesempatan ini. Ledakan, ledakan. Keluarga Heng, yang telah meninggal selama bertahun-tahun tanpa akhir, adalah kekuatan tingkat kaisar yang hebat dengan terlalu banyak ahli. Hari ini, ada lebih dari 100 kaisar semu yang datang ke sini hari ini. Saat ini, mereka berkumpul bersama dan memiliki momentum yang menakutkan. Nafas teror, menuju Luming, mereka menekan, membiarkan orang mewarnai. Kami di sini untuk membantumu.
Tidak jauh dari sana, ada suara, bayangan, mendatangi Lu Ming di belakang mereka. Dia adalah kaisar dari Istana Phoenix, Sekte Dewa Gajah dan Sekte Dewa Guntur. Lawanmu adalah kami. Suara ketidakpedulian terdengar, serigala melangkah ke langit, gagak emas melolong, dan semangat para prajurit membumbung tinggi ke langit. Klan Jinwu, Menara Sirius, Wan Jia, Zijizong dan kekuatan lain dari Kaisar Semu, melangkah ke udara, menekan Lu Ming pada mereka. Lu Ming, aku akan membantumu. Seorang wanita cantik, dengan sekelompok pria kuat, datang ke Lu Ming. Mereka adalah Luo Tianyi, dan Kaisar dari Yao Qi Xiangong. Lalu, ada yang tersebar kuat, bergabunglah dengan Lu Ming. Seperti Kekaisaran Shenyuan, menjadi kaisar. Namun meski begitu, kekuatan Lu Ming masih jauh dari cukup. Sebagian besar kekuatan di pihak Lu Ming berasal dari Tanah Suci Bulan Kuno. Paling-paling, mereka hanya bisa bersaing dengan kekuatan klan Jinwu dan Menara Sirius, yang juga merupakan Tanah Suci Bulan Kuno. Bahkan dengan Kekaisaran Shenyuan, itu tidak berguna. Haha, ini sangat hidup. Lu Ming, harus kukatakan, hidupmu sangat besar. Sebuah cibiran datang, Kuba Luo Chang dengan kekuatan Luo Tianzong yang besar, datang ke sisi kuat keluarga Hang. Kemudian, penguasa klan angin datang ke sisi klan Daluotian. Lu Ming, pihak mereka, wajah banyak orang berubah, kekuatan pihak lain terlalu kuat, kekuatan kedua belah pihak, celah terlalu besar. Bab 1969, Subscribe Penatua. Heng Jia dan Daluo Tianzong keduanya adalah kekuatan tingkat kaisar yang hebat. Ada terlalu banyak yang kuat, jauh melebihi Lu Ming. Terlebih lagi, ada klan angin, klan Jinwu, Wan Jia dan kekuatan lainnya yang berkumpul. Banyak kaisar semu dan sungai hukum mengelilingi mereka. Mereka terlihat seperti dewa yang terbang di langit, dan nafas yang mengerikan seperti gunung dan lautan, menekan mereka. Di belakang Lu Ming, semua orang berdiri dalam lingkaran pertahanan dengan tatapan bermartabat. Di sekitar, banyak orang melihatnya dengan ekspresi berbeda. Beberapa orang mencibir, seperti keluarga He, apakah itu keluarga Lu Ming atau Heng, mereka tidak menyukai satu sama lain, yang terbaik adalah saling membunuh. Satu-satunya di kuil, berdiri di kejauhan, tidak ikut campur. Meskipun Qiu Yue dan Lu Ming sangat dekat, Qiu Yue hanya mewakili denyut nadinya di satu-satunya kuil. Terlebih lagi, dia belum melihat Qiu Yue. Lu Ming sudah mati hari ini. Aku sudah menduga dia akan berakhir seperti itu. Dia berani melawan kekuatan kekaisaran besar seperti HNGJIA dan Dalao Tianzong. Haha. Yuzi mencibir dan bersorak di antara kerumunan. Tapi Tianjiao pemuda Villa Gunung Xian, beberapa kerumitan. Karena ada beberapa anak muda di Villa Xian yang kalah taruhan dengan Lu Ming di awal, dan mereka harus mendengarkan perintah Lu Ming. Tapi saat ini, menghadapi begitu banyak ahli di HNGJIA dan Dalao Tianzong, mereka hanya bisa memilih untuk mengabaikannya seolah tidak melihatnya. Karena itu jalan buntu untuk pergi. Selain itu, mereka yang akan menjadi kaisar di Villa Xian tidak mendengarkan perintah mereka. Sialan. Karena ada begitu banyak orang, sayang sekali kita belum dilahirkan, atau kita akan membawa sekelompok kaisar semu dan memukul mereka sampai mati. Huang Lim raung, sangat tidak nyaman. Ini hanya perang duniai. Long Chen membuka mulutnya, dia terlihat biasa saja, tapi saat ini dia penuh dengan semangat Juang Lingyun. Suamiku, mengapa takut perang? Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana melewati jurang ini dan pergi ke dunia ke-9? Saat itu, suara acuh tak acuh dari Sungai Bintang terdengar. Banyak roh orang terkejut, akankah Xing Xing He akhirnya mengatakannya. Jika kamu ingin menyeberangi sisi lain jurang, kamu harus membuka jembatan jurang, dan cara membuka jembatan itu sangat sederhana, korbankan jembatan dengan darah, dan buka jembatan ke dunia ke-9 dengan darah banyak pria kuat. Suara Star River jauh sekali. Banyak orang terkejut bahwa mereka harus mengorbankan jembatan dengan darah yang kuat untuk menuju ke dunia ke-9. Berapa banyak darah yang dibutuhkan dari yang kuat? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu, tentu saja, lebih banyak lebih baik. Star River, lalu lihat Lu Ming dan yang lainnya, mesin pembunuh dingin meledak, hari ini, dengan jembatan pengorbanan darahmu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika suara Sungai Sing Sing turun, kekuatan kuat seperti HNGJIA dan Dalao Tianzong keluar satu demi satu, dikelilingi oleh sungai hukum, dan kekuatan suci meletus seperti air pasang. Hari ini, mereka ingin Lu Ming dan yang lainnya tetap di sini. Kamu bertahan dengan sekuat tenaga, Star River, berikan padaku. Suara Lu Ming menyebar ke seluruh telinga Huang Ling dan yang lainnya. Kemudian, alis Lu Ming bersinar, dan tungku Dayan terbang keluar dan menjadi sebesar gunung. Namun, kuali Dayan tidak digantung di atas kepala Lu Ming, tetapi terbang ke Huang Ling dan lainnya, lalu mendarat di tanah dengan keras. Tungku Dayan memiliki 4 kaki, tinggi, Huang Ling mereka, semua di bawah tungku Dayan. Kuali Dayan adalah harta karun Dayan dan Hall. Pangkatnya jauh lebih tinggi daripada prajurit kaisar biasa. Dengan cara ini, Huang Ling dan Long Chen hanya perlu bertahan di sekitar, dan mereka tidak perlu menguasai bagian atas. Dengan cara ini,
kekuatan pertahanan mereka akan sangat meningkat. Bubble, kamu pergi untuk membantu Huang Ling dan mereka. Untuk Luming. Kakak Luming, kamu harus berhati-hati, Jojo. Gelembung memanggil suara, gerakan tubuh, bergegas ke Huang Ling, Long Chen mereka. Kamu pergi dan berurusan dengan yang lain. Berikan padaku. Mulut dingin Star River, turbin uap yang kuat, mengunci Luming. Membunuh. Jika kamu bersembunyi di bawah tungku, kamu juga akan mati. HEMGJIA, Dalao Tianzong, Jinhu dan kekuatan lain dari kuasi kaisar, kuat, dari segala arah, menuju Huang Ling, Long Chen, gelembung yang mereka serang. Huang Ling dan pihak mereka, semua kaisar yang akan ditambahkan, hanya beberapa lusin, jumlahnya terlalu sedikit dari pihak lain, hanya dapat bergabung bersama untuk bertahan. Semua jenis prajurit Sein defensif, prajurit kaisar, ada di sekitar. Pada saat yang sama, tangan gelembung, distorsi empat sisi ruang, membentuk cermin seperti perisai ruang, menghalangi keempat sisi. Wah, wah, wah. Ratusan serangan jatuh ke Huang Ling dan beberapa di antaranya diblokir oleh Kuali Dayan. Saat ini, Luming telah terputus dari Kuali Dayan. Jika tidak, kekuatan mengerikan akan mengikuti Tungku Dayan dan melukai Luming. Saat ini, Kuali Dayan hanya mengandalkan karakteristiknya yang kuat dan abadi untuk menahan serangan di sekitar. Benar saja, serangan itu jatuh ke Kuali Dayan dan semuanya diblokir olehnya. Sisa serangan juga diblokir oleh Huang Ling dan Long Chen. Bagaimanapun, meskipun jumlah pihak lain besar, Kuali Dayan diselimuti, dan sudut serang pihak lain tidak banyak. Lanjutkan. Keluarga Han memiliki raungan yang kuat, berbagai serangan, terus-menerus ke arah Huang Ling yang mereka serang. Saat itu, teriakan melengking pecah dari kerumunan di kejauhan. Seseorang tiba-tiba menyerang orang lain dan membunuh seorang ahli. Apa yang kamu lakukan? Cari kematian. Seseorang berteriak. Ambil jembatan pengorbanan darahmu. Seseorang berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu ambil darahmu dan korbankan jembatannya. Tadi pria itu meraung, daerah itu, tiba-tiba pecah perang besar. Ada banyak kekuatan di sini yang memiliki kebencian satu sama lain. Kekacauan di area tersebut sepertinya telah menggerakkan seluruh tubuh. Kekuatan-kekuatan dengan kebencian itu juga mulai pecah menjadi perang besar. Lebih baik mengorbankan jembatan dengan darah yang kuat daripada dengan darah musuh. Oleh karena itu, perang besar tak terhindarkan pecah, dan ruang lingkup yang terlibat menjadi semakin luas. Segera, keempat belah pihak jatuh ke dalam kekacauan, dan perang terjadi di mana-mana. Sungai Luming dan Sing Sing berdiri di udara, saling berhadapan dari jauh. Luming, tidak ada yang membantumu hari ini. Kamu hanya punya satu cara untuk mati. Serahkan pedang Kaisar Surga, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Sungai Bintang terbuka dengan dingin. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kultivasimu masih suci dan sempurna. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Luming mencibir. Yang paling suci dan sempurna, ada juga yang kuat dan lemah. Pembukaan Sungai Bintang yang damai. Kultivasinya, seperti dalam perang terakhir dengan Luming, masih dalam kesempurnaan tertinggi. Alasan utamanya adalah kesempurnaan semacam hukum diperlukan untuk menembus kuasi kaisar dengan sempurna, tetapi semakin tertinggal, semakin sulit untuk dipraktikkan. Secara khusus, dia mempraktikkan hukum abadi. Tetapi bahkan dalam kesempurnaan tertinggi, ada pemahaman hukum yang kuat dan lemah. Hukum Sing Sing He telah mencapai 99%, yang jauh lebih kuat dari terakhir kali mereka bertarung dengan Luming. Ledakan, di Sungai Bintang, napas keheranan meletus. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya mengelilingi Sungai Bintang, membuatnya tampak seperti dewa. Ini adalah cahaya abadi. Wah! Cahaya pedang yang mengerikan mekar dari Sungai Bintang. Bab 1970, Subscribe Penatua. Star River akan menghembuskan nafas yang ekstrim, mekar cahaya abadi, kita harus mulai dengan Luming. Pada saat ini, sebuah tenda pisau, melintasi kehampaan, sepanjang 10.000 kaki, menuju Sungai Bintang. Cahaya pedang ini penuh dengan nafas kematian. Semua hal akan dihancurkan oleh cahaya pedang. Mata Star River membeku, mengayunkan pedang langit yang mengejutkan, dan tenda pisau dipotong menjadi satu. Kong! Suara teror yang menusuk terdengar, dan kekuatan pedang yang tak berujung menyapu ke empat arah. Bentuk tubuh Sungai Sing Sing bergoyang sedikit dan mundur selangkah. Di langit, sesosok muncul, bersenjatakan pedang dan menari dengan liar. Itu pisau mati. Pada saat ini, nafas yang dia pancarkan juga mencengangkan dan luar biasa, dan telah mencapai kesempurnaan yang paling suci. Terlebih lagi, ada halo di atasnya, yang merupakan cahaya kematian. Jelas, selama periode waktu ini, pedang mati juga memperoleh peluang besar dan membuat kemajuan besar. Itu tidak hanya membuat terobosan dalam kultivasi, tetapi juga menyempurnakan cahaya kematian. Star River, lawanmu adalah aku. Pedang mati datang dari langit dan berdiri di depan Sungai Bintang. Pedang mati, ini kamu lagi. Di mata Sungai Sing Sing, semangat juang itu seperti pelangi. Dia berkata,
kamu bukan lawanku, meskipun kamu telah menembus kesempurnaan suci dan memupuk cahaya kematian. Bukan lawanmu. Cobalah dan kamu akan mengetahuinya. Pedang maut. Deathblade sangat langsung. Saat suaranya turun, dia mulai bekerja secara langsung. Pedang belakang keluar dari sarungnya, dan cahaya mengerikan dari pisau kematian memotong ke arah Sungai Sing Sing. Di mata Sungai Sing Sing, jejak warna yang bermartabat muncul. Di tangannya, pedang perang muncul. Meskipun dia mengatakan bahwa dia percaya diri, dia tidak berani ceroboh di hadapan pedang maut saat ini. Bila kematian adalah putra kematian. Sekarang, dia telah mengolah cahaya kematian, dan kultivasinya telah melangkah ke kesempurnaan yang paling suci. Bagaimana dia bisa ceroboh ketika dia berada di level yang sama dengannya? Cahaya pedang yang terang meledak, seolah menembus langit dan bumi. Ledakan. Dua sosok, dua cahaya pedang dan cahaya pisau, bertabrakan, dunia, memancarkan cahaya menyilaukan yang terang. Sungai Sing Sing, bertarung dengan pedang mati, memiliki momentum yang menakutkan. Dalam jarak ratusan mil, orang lain tidak berani berdiri karena takut terlibat. Dalam sekejap mata, kedua orang itu bertarung puluhan jurus, tidak menang atau kalah. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin bertengkar dengan Sungai Heng Sing. Namun, lebih baik menghentikan Sungai Sing Sing terlebih dahulu. Dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Sosok itu bergerak, bentuk tubuh Lu Ming, bergegas menuju satu arah dengan sangat cepat. Arah itu persis dengan arah Luo Tianzong yang agung. Pada saat ini, banyak kaisar yang menjadi kaisar dari Kaisar Luo yang agung sedang menyerang Huang Ling, Long Chen, dan lainnya. Jumlah Kaisar Zun yang datang dari Dalao Tianzong sangat mencengangkan. Meskipun sedikit kurang dari keluarga Heng, ada juga hampir 100 orang. Pada saat ini, Luo Changqiong berdiri dalam kehampaan. Di tangannya, ada meterai besar, yaitu mencabut meterai Tuhan. Merampas segel Tuhan dapat terus-menerus merampas energi di ruang angkasa. Semakin lama waktu perampasan, semakin banyak energi yang terkumpul, dan semakin menakutkan kekuatannya. Saat ini, Luo Changqiong terus-menerus kehilangan energi, hingga ia mencapai batas kendalinya. Mati untukku. Luo Changqiong mengaum, mencabut segel dewa untuk didorong keluar oleh telapak tangannya, seperti gunung, ke arah depan masa lalu. Tetapi pada saat ini, sosok Lu Ming tiba-tiba muncul di depan segel Tuhan yang dicabut dan menunjukkan jarinya. Kekacauan mengacu pada ledakan dan pemboman meterai Tuhan. Ledakan. Suara gemuruh besar, menghilangkan segel Tuhan dikalahkan, bentuk tubuh Lu Ming melayang mundur ke kejauhan. Kekuatan Luo Changqiong untuk merampas segel Tuhan setelah mengumpulkan kekuatan benar-benar menakutkan. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini telah dipukul mundur, tetapi itu hanya tolakan. Lu Ming, kamu benar-benar dapat memblokir segel kekuranganku. Luo Changqiong berteriak dengan cara yang luar biasa. Namun, setelah lama mengumpulkan kekuatan, dia kehilangan banyak energi, dan kekuatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Kaisar biasa tidak akan bisa menghentikannya dan akan dengan mudah dibunuh. Tapi sekarang, Lu Ming sebenarnya ada di depan blok, bagaimana tidak membuatnya kaget. Luo Tianxiong, hari ini, aku menginginkan hidupmu. Lu Ming mengeluarkan suara dingin. Bulan musim gugur, sampai sekarang masih terluka parah, Luo Tianxiong, dia tidak akan melepaskannya. Bahkan jika pihak lain adalah cucu dari Kaisar Agung, itu sama saja. Lu Ming menginjak kekosongan dan membunuh Luo Tianxiong. Luo Tianxiong terkejut dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lu Ming, terakhir kali kamu kabur, aku akan membunuhmu lagi. Sosok kekar muncul di depan Lu Ming, memegang palu besar dan meraung ke arah Lu Ming. Pria ini adalah orang kuat yang bertarung melawan Lu Ming di kehampaan terakhir kali. Dia memiliki tubuh roh kelas atas, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Terakhir kali, Lu Ming benar-benar ditekan oleh pihak lain. Tapi kali ini, tidak. Bunuh. Minuman Lu Ming, mata bersinar dari cahaya dingin. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya menutupi tubuh, dan kemudian titik keluar. Jari perampok besar yang kacau membombardir palu lawan, yang membuat palu besar pihak lain berdengung terus-menerus dan terguncang kembali. Kekuatan bertarungmu. Pihak lain terkejut. Setelah pertarungan, dia merasa kekuatan bertarung Lu Ming jauh lebih kuat dari yang terakhir. Terakhir kali, Lu Ming menghadapinya dan benar-benar dikalahkan. Tapi barusan, dialah yang tertinggal. Berapa lama kekuatan Lu Ming meningkat pesat? Cahaya kekacauan, kamu telah menyempurnakan cahaya kekacauan. Pria besar. Hari ini, bunuh kamu. Lu Ming dengan acuh tak acuh membuka mulutnya, dan terus meledak dalam kekacauan, menunjuk. Jari roh besar yang kacau dipenuhi dengan cahaya kekacauan, seperti jari-jari dewa yang tiba-tiba muncul dan saling bertabrakan. Pria kekar itu meraung dengan sekuat tenaga dan melambaikan palu besar untuk menahan serangan Lu Ming. Tapi saat ini, tangan kiri Lu Ming, penuh dengan runeta berujung, naga sungguhan, menuju pria besar itu. Ini adalah salah satu dari 9 volume Jalan Arai. Rune berubah menjadi naga sungguhan, yang sangat kuat. Palu besar dari seorang pria besar bertabrakan dengan kekacauan. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan kekacauan Lu Ming.
Bagaimana dia bisa menahan serangan gulungan roh sihir dari hukum susunan? Naga asli menerkam pria kekar itu dengan raungan dan cakar. Menyentuh. Tubuh pria besar itu bergetar hebat. Dia mendengus, dan tubuhnya mundur dengan liar. Dia meludahkan darah di mulutnya. Membunuh. Lu Ming menindaklanjuti dengan cepat dan melambaikan telapak tangannya. Bayangan besar prasasti penjara jatuh dari langit dan ditekan pada pria besar itu. Pria besar itu berteriak, dan ada suara berderak di sekujur tubuhnya. Aku tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Kemudian, tangan kiri Lu Ming Rune bersinar, naga asli lainnya terbang keluar, meraih pria besar itu dan mencoba merobeknya. Mendesis. Darah memercik kemana-mana, tubuh pria besar itu langsung terkoyak. Kaisar yang akan menjadi, sekuat orang besar, terbunuh di bawah serangkaian serangan oleh Lu Ming. 9 volume Jalan Arai benar-benar misterius. Jika aku bisa menggabungkan volume yang rusak, volume roh ilusi, dan volume segel bersama-sama, kekuatannya akan melonjak. Lu Ming berpikir. Bab 1971. Saat ini, aturan larik hanya dapat digunakan sebagai pelengkap Lu Ming. Dibandingkan dengan perampokan kacau, kekuatannya masih lebih lemah. Tapi jika kita memadukan volume smash, volume roh ilusi, dan volume segel bersama-sama, kekuatannya pasti akan melonjak. Dapat dibayangkan bahwa jika satu gerakan meledak dan berubah menjadi serangan naga sungguhan itu mengandung kekuatan untuk memecahkan volume dan menyegel, seberapa kuatkah itu? Pikirkan tentang itu, Lu Ming menantikannya. Saat ini, mata Luo Tianxiong terbuka lebar, beberapa luar biasa. Lu Ming mampu membunuh orang besar. Dia adalah seorang kaisar atas untuk menjadi. Kecuali jika raja melangkah ke kaisar, dia tidak akan terkalahkan di level yang sama. Keberadaan seperti itu dibunuh oleh Lu Ming, yang membuatnya merasa kedinginan. Mata apatis Lu Ming menyapu kubah Luo Chang, dan bentuk tubuhnya terus membunuhnya. Ayo, bunuh Lu Ming, bunuh dia. Luo Tianxiong mengaum dan mundur dengan liar. Dengan dia mundur, dan Luo pokong. Sua. Dalam sekejap, setidaknya 10 calon kaisar bergegas menuju Lu Ming, dan semua jenis serangan teroris diarahkan ke Lu Ming. Tapi Lu Ming mengabaikan serangan ini. Dia dikelilingi oleh cahaya kekacauan, terburu-buru, serangan itu jatuh pada cahaya kekacauan, semuanya diblokir. Cahaya kekacauan dapat diserang dan dipertahankan dengan kekuatan luar biasa. Ledakan. Setelah Lu Ming menerobos serangan itu, dia melepaskan beberapa tinju berturut-turut. 3 kaisar langsung diledakkan di udara. Wah. Kemudian, Lu Ming terus-menerus menunjukkan jari-jari perampokan kekacauan, 6 jari perampokan kekacauan, dan membombardir mereka ke arah 6 kaisar semu. Meskipun 6 jari berturut-turut, kekuatannya telah tersebar, tetapi untuk berurusan dengan kaisar semu, itu sudah cukup. 6 calon kaisar diterbangkan oleh 6 jari, wajah mereka pucat dan mereka memuntahkan darah. Awalnya, dia membunuh 3 kaisar Zun, dan kemudian melukai 6 kaisar Zun dengan satu gerakan. Kekuatan tempur semacam ini mengejutkan. Luo Tianxiong dan Luo Pokong bahkan lebih kaget lagi. Kedua pria itu mundur dengan gila-gilaan dan tidak memiliki keberanian untuk melawan Lu Ming. Namun, Luo Changqiong mundur lebih cepat karena dia lebih kuat dalam kultivasi. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming dingin dan acuh tak acuh. Bentuk tubuhnya seperti kilatan petir. Dia bergegas keluar dan menghindari beberapa orang kuat dari Dalao Tianzong. Saat berikutnya, Lu Ming menyusul Luo Pokong. Luo menerobos ke udara, dan tombak di tangannya menembus kehampaan dan pergi ke Lu Ming. Ini adalah pasukan kaisar, dengan hukum penetrasi Luo Pokong, kekuatannya sungguh menakutkan. Namun, prestasi Luo Po sama dengan Lu Ming. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak bisa cukup memandang Lu Ming. Lu Ming meninju dan memukul kepala tombak. Hukum penetrasi Luo tidak berguna bagi Lu Ming. Pistol itu berdengung dan bahkan bengkok, lalu memantul dengan keras. Ekor pistol mengenai Luo Pokong, yang berteriak dan mundur dengan liar. Di dalam hatinya, ada rasa tidak nyata yang kuat, dia merasa bahwa dia sedang bermimpi. Pada awalnya, ketika dia dan Lu Ming bertemu untuk pertama kalinya, Lu Ming harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkannya. Tapi sekarang, Lu Ming bisa mengalahkannya dan melukainya dengan gerakan apapun. Kesenjangan antara keduanya, dengan berlalunya waktu, tumbuh. Sulit menerima kenyataan bahwa dia adalah pria paling sombong di dunia. Bentuk tubuh Lu Ming terus mengarah ke Luo Pokong. Kesempatan membunuh dingin membuat tubuh Luo Pokong menjadi dingin. Lu Ming, kamu berani memindahkanku. Aku adalah Tian Jiao dari Dalao Tianzong. Jika kamu menyentuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di Yuanshan. Luo Pokong meraung. Dalao Tianzong, ada seorang kaisar agung yang bertanggung jawab. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming berani memindahkannya. Jika kamu memindahkannya, Lu Ming akan mati. Dalam hidup aku, banyak orang mengancam aku, tetapi akibatnya mereka semua mati dan aku masih hidup.
Luming berbicara dengan dingin, kekuatan suci pecah, hukum kekacauan berdengung, tinju meledak, dan gambar virtual prasasti penjara ditekan ke arah Luo Pokong. Ledakan. Luo Pokong langsung diledakkan ke bumi, menghantam tanah dengan keras, menghancurkan lubang besar, hingga kedalaman 10 mil. Luo Pokong terbaring di dalam lubang, kejang-kejang dan muntah darah. Baru saja bergerak, semua tulangnya patah, dan bahkan hati yang suci, ada retakan. Saat ini, dia ketakutan, dan ketakutan yang tak ada habisnya menyelimuti dirinya. Luming, jika kamu benar-benar ingin membunuhnya, itu tidak hanya membicarakannya. Dia tidak takut pada Dalao Tianzong. Pada saat ini, dia ketakutan setengah mati. Sua. Tubuh Luming muncul di dalam lubang, menatap Luo Pokong dengan dingin. Jangan, jangan. Luo Pokong menangis dan muntah darah. Hentikan, Luming. Jika kamu berani membunuhnya, Dalao Tianzong tidak akan membiarkanmu pergi. Terdengar raungan dari calon kaisar. Luo Pokong adalah tubuh Raja Dalao Tianzong dan tidak bisa mati. Haha. Luming mencibir. Akankah Daluo Tianzong tidak membiarkannya pergi? Bahkan jika Daluo Tianzong membiarkannya pergi, dia tidak akan membiarkannya pergi. Ini adalah sumpah untuk bulan musim gugur. Di masa depan, dia harus mengundurkan diri dari Dalao Tianzong, berapapun biayanya. Luming menarik napas dan meraih tombak panjang Luo Pokong di tangannya. Tidak. Luo Pokong berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tapi, tenda tombak pecah kosong, tombak prajurit kaisar langsung dari hati alis Luo Pokong, menembus tetapi, Luo Pokong memaku di tanah. Luo Pokong memelototi mata besar, mata penuh kengganan. Sekitar, banyak orang juga terkejut. Raja Dalao Tianzong, Luo Pokong, dibunuh oleh Luming. Jika kejadian ini tersebar, orang-orang Dalao Tianzong akan menjadi gila. Namun di mata Luming, mesin pembunuh itu masih sedingin pisau. Ini baru permulaan. Luming berbisik, mengeluarkan tombak prajurit kekaisaran, naik dari langit, dan melihat ke kejauhan. Saat ini, Luo Changqiong melarikan diri dengan gila-gilaan dan tidak berani tinggal di sana. Gelombang, bantu aku. Untuk Luming. Dengan baik. Di bawah kualidayan, gelembung-gelembung itu merespons dan melambai dengan kedua tangan. Kekuatan hukum ruang dan waktu mengikuti kehampaan dan menutupi tubuh Luming. Tubuh Luming bergerak, seperti bola bali melalui kehampaan, mengejar Luo Changqiong dengan kecepatan tinggi. Dengan hukum ruang dan waktu dengan gelembung, kecepatan Luming lebih menakjubkan, dikubah Luo Chang yang mendekat dengan cepat. Brengsek. Mereka yang akan menjadi kaisar Dalao Tianzong semuanya menghentikan serangan mereka terhadap Long Chen Huangling dan mengejar Luming. Luo Pokong baik-baik saja. Jika Luo Tianxiong dibunuh oleh Luming, kemarahan kaisar akan turun dan mereka semua akan mati. Mereka dengan gila-gilaan mengejar Luming, tetapi kecepatan mereka terlalu jauh dari Luming untuk mengejar. Bentuk tubuh Luming seperti bayangan sekilas, dan segera mendekati kubah Luo Chang. Wah! Luming menunjukkan bahwa kekuatan jari perampok jarak dekat mengembun menjadi satu garis dan menembus kubah langit Luo. Rusak. Di tangan Luo, seekor tomahawk muncul. Tomahawk ini sangat kuat, itu pasti seorang prajurit kekaisaran, dan itu bukan prajurit kekaisaran biasa. Tomahawk memotong, menghalangi kekuatan jari Luming, tetapi tubuhnya sendiri juga terguncang dan wajahnya memerah. Meski pencapaiannya juga telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi, kekuatan tempurnya jauh berbeda dengan Luming Lai di Perang Dunia Pertama dengan Luming. Bab 1972. Luo Changqiong mundur, Luming mengikuti, dan dengan lambaian tangan kanannya, gambar kosong prasasti penjara muncul dan menekan Luo Changqiong. Cabut, cabut aku. Luo Tianxiong mengaum, dan hukum kekurangan diselimuti Tomahawk, terus-menerus merampas energi dunia luar, meningkatkan kekuatan Tomahawk, dan memenggal kepala Luming. Kapan? Meskipun Luo Changqiong memblokir bayangan monumen, tubuhnya mundur, wajahnya memerah, dan mulutnya dipenuhi darah. Namun, serangan Luming tidak pernah berhenti. Di langit, ada 9 gambar prasasti penjara yang kosong, yang terus ditekan ke arah Luo Tianxiong. Luo Changqiong hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Pada saat yang sama, dia meraung, sekelompok sampah, jangan datang untuk menyelamatkanku, kalian semua ingin mati. Tentu saja, dia berteriak pada calon kaisar Dalao Tianzong. Calon kaisar itu tampak jelek dan terbang ke sisi ini dengan kekuatan menyusup. Status Luo Changqiong di Dalao Tianzong terlalu istimewa dan bermartabat. Cucu dari kaisar agung sangat berbakat. Bahkan kaisar virtual dan kaisar sungguhan itu harus memberikan wajah Luo Tianxiong. Terlebih lagi, para kaisar semu inilah yang dapat memutuskan hidup dan mati mereka dalam satu kata. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Di tangan kirinya, rune tak berujung muncul, berubah menjadi naga sungguhan dan melompat ke surga Luo. Kedua undang-undang tersebut bekerja pada saat yang sama, Luo Tianxiong bahkan lebih tak terkalahkan, dan tiba-tiba dibombardir dengan darah. Sua. Tubuh Luming bergerak dan muncul di atas kubah Luo Chang. Perampokan kacau menunjukkan dan membombardir kubah Luo Chang.
Ledakan. Tubuh Luo, seperti cangkang, diledakkan, seperti Luo sebelumnya. Kemudian, Luming menukik ke bawah dan mengejar Luo Changqiong. Tombak kekaisaran yang baru saja didapat dari Luo Pokong ada di tangannya. Zheng Li bergegas ke tombak, membuat tombak mengeluarkan dengungan, dan tembakan mengarah ke alis kubah Luo Chang. Tidak baik. Hentikan. Kaisar yang akan menjadi Dalao Tianzong meraung dan terkejut. Luming sangat berani sehingga dia tidak peduli dengan identitas Luo Changqiong. Pertama, dia membunuh Luo Pokong, dan sekarang dia bahkan ingin membunuh Luo Changqiong. Ah! Luo Tianxiong ketakutan dan meraung dengan liar. Dia tidak menyukainya, dia membencinya. Tapi dia tidak akan memohon belas kasihan. Jika dia tidak mati, dia akan membunuh Luming di masa depan. Wah! Tombak panjang tentara kaisar, dengan udara yang mengerikan dan tajam, menusuk alis kubah Luo Chang. Namun tepat ketika tombak hendak ditusuk, sebuah kartu besi hitam tiba-tiba muncul di tengah alis Luo. Kapan? Tombak menusuk kartu besi, dan percikan api ditembakkan ke segala arah. Tapi kartu besi itu sangat keras sehingga tombak tidak bisa menembusnya. Tombak itu bergetar, dan kekuatan yang mengerikan mendorong langit Luo, jatuh ke tanah dengan kecepatan yang lebih mencengangkan. Namun dalam proses jatuhnya kubah Luo Chang, kartu besi menjadi semakin cepat. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh tubuh Luo. Seperti baju besi hitam, seluruh langit Luo ditutupi dengan baju besi. Ledakan. Tubuh Luo Tianxiong membentur tanah, bumi bergetar, muncul lubang yang menakjubkan. Tapi saat berikutnya, Luo Changqiong berdiri, seolah tidak ada apa-apa. Kakek, hahaha. Luo Changqiong sangat gembira dengan tawa. Dia tahu, ini adalah kakeknya, diam-diam dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk melindungi prajurit kaisar, dapat pada saat kritis, menyelamatkan hidupnya. Tetapi aku tidak memberitahu dia sebelumnya, dan sebagian besar waktu aku mencoba mengasahnya. Dengan tentara kaisar yang melindungi dirinya sendiri, dia tahu bahwa semuanya baik-baik saja. Luming tidak bisa membunuhnya. Di bawah perlindungan Kaisar Agung. Mereka yang akan menjadi Kaisar Dalao Tianzong juga sangat gembira. Bersembunyi di baju besi, tidak apa-apa, bunuh. Mata Luming dingin, memegang pistol panjang, menyelam ke bawah, seperti pita, dalam sekejap menusuk di atas langit Luo. Tapi saat terdengar, tombak itu masih belum menembus baju besi langit Luo. Armor ini sangat kuat dan abadi. Luming, kamu tidak bisa membunuhku. Aku tidak akan mati hari ini, tapi kamu akan mati besok. Luo Tianxiong mengaum, kesempatan membunuh sangat dingin. Hari ini, Luming hampir membunuhnya, yang membuat pikiran membunuhnya semakin kuat. Kapan? Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Pistol panjang menyapu keluar, tubuh Luo Changqiong langsung terbang keluar dan menabrak dinding lubang. Tubuhnya tidak masuk ke tanah. Tetapi pada saat berikutnya, langit Luo naik dari tanah jauh sekali. Sua! Tubuh Luming bergerak dan bergegas menuju Luo Tianxiong. Singkirkan meterai Tuhan. Luo Changqiong menggunakan segel pencabut untuk melawan, tetapi dipatahkan oleh instruksi Luming. Pada saat yang sama, Luming menggunakan gulungan segel dari 9 volume jalan susunan dan rune padat untuk menutupi kubah surga Luo, untuk menyegelnya. Kemudian, Luming menggenggam leher Luo Changqiong dan mendorongnya ke tanah. Ledakan. Luo Tianxiong membentur tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Menyentuh. Kemudian, Luming menginjak kepala Luo lagi. Kepala Luo jatuh ke batu. Ah, Luming, aku akan membunuhmu. Luo Tianxiong meraung. Ini benar-benar cangkang kura-kura. Ini sebanding dengan cangkang kura-kura dandan. Luming bergumam. Pada saat ini, jauh sekali, seekor kura-kura kecil bersin dan mengutuk, bajingan mana yang memarahiku, mengutuk, bergegas. Kemudian, kura-kura kecil Akuzi bergegas ke sebuah makam besar yang tertutup awan dan menghilang. Tapi tubuh Luo masih ada di langit. Sekeras apapun armornya, masih ada rasa sakit. Ayo! Luming menginjak selangkangan surga Luo. Luo Changqiong meraung seperti binatang buas. Di baju zirahnya, wajahnya memerah, dan air mata serta hidungnya mengalir bersamaan. Lepaskan Luo Xiao. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, Kaisar Zun dari Tiantianzong Daluo bergegas membunuh Luming dengan segala jenis senjata. Beberapa orang, dengan tentara kaisar, membombardir negeri itu. Luming meraih kaki Luo Tianxiong dan menggunakannya sebagai palu untuk mengayunkan kaisar. Seorang calon kaisar melambaikan pasukan kaisar dan membunuh Luming. Namun, tampaknya Luo Changqiong menyerangnya, jadi dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan. Oleh karena itu, konsekuensi yang dia hadapi sangat menyedihkan. Tubuh Luo Changqiong terpukul keras padanya. Kaisar akan berteriak, tubuhnya terbang ratusan mil jauhnya, tergeletak di tanah dengan kejang. Menyentuh, menyentuh. Kemudian, Luming bergegas ke langit, meraih Luo Tianxiong dan berulang kali mengayunkannya. Seperti palu, Luming menghancurkan kaisar menjadi Dalao Tianzong. Armor Luo Tianxiong benar-benar kokoh dan abadi.
Itu bahkan lebih sulit daripada banyak palu tingkat kekaisaran. Lu Ming menghancurkannya dengan kekuatan besar. Beberapa kaisar Sun, yang sedikit lemah dalam kultivasi, dihancurkan berkeping-keping dan dibunuh. Bahkan jika beberapa orang bertanggung jawab atas pasukan kaisar, mereka tidak berani membombardirnya dengan sekuat tenaga, karena takut mereka akan meledakkan Luo dan melukainya. Dalam hal ini, konsekuensinya akan lebih buruk. Bab 1973. Menyentuh. Lu Ming meraih kaki Luo Changqiong dan menggunakannya sebagai senjata. Dia terus menghancurkannya. Beberapa kaisar semuda Luo Tianzong telah dihancurkan dan dibunuh, dan yang lainnya memuntahkan darah dan melarikan diri. Hahaha, Suang, senjata ini sangat bagus. Lu Ming tertawa dan sangat senang. Namun, Luo Changqiong justru sebaliknya. Dia sangat marah dan meraung sehingga dia ingin melawan Lu Ming, dan akhirnya dia bisa menahannya. Dia sangat tertekan sehingga wajahnya mulai diinjak-injak oleh Lu Ming dan menginjak wajahnya di batu. Kemudian Lu Ming menginjak selangkangannya, yang membuatnya sedih. Saat ini, Lu Ming benar-benar menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh orang Dalao Tianzong. Dia sangat marah sehingga dia terus berteriak untuk melampiaskan amarahnya. Dia tahu bahwa dia telah sangat dipermalukan. Di masa depan, bahkan jika dia telah membuat prestasi besar, bahkan seperti kakeknya, menembus kerajaan Kaisar Agung dan menginjak puncak gunung, masalah ini akan menjadi aib seumur hidup dan diejek di belakang punggungnya. BR lebih besar dari anggota keluarga aku akan sama gilanya dengan teman-teman aku. Siapa namamu? Orang yang membunuhmu di Dalao Tianzong, tapi kamu sendiri, aku hanya melakukannya untukmu. Lu Ming berseru. Luo Changqiong menyemburkan darah secara langsung. Apa yang membunuh Luo Tianzong yang agung? Apa yang Lu Ming lakukan untuknya? Jangan gunakan dia sebagai senjata jika kamu memiliki kemampuan. Menyentuh. Lu Ming mengayunkan Luo Tianxiong keluar, dan meledakkan seorang calon kaisar, memuntahkan darah. Dan Luo Changqiong sendiri, juga terkena pusing otak. Jangan sentuh dia. Kaisar yang menjadi Dalao Tianzong banyak minum, mundur dan tidak berani mendekati Lu Ming. Calon kaisar lainnya juga sama. Melihat Lu Ming mereka lari. Dengan demikian, adegan itu membentuk adegan yang lucu. Lu Ming mengejar Luo Tianxiong di langit, sementara Kaisar Dalao Tianzong berlarian. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Tuan muda tertua Dalao Tianzong, cucu dari Kaisar Agung, merampas Raja Tianjiao, dan hampir 100 calon Kaisar Dalao Tianzong, mereka disiksa dengan kejam oleh Lu Ming. Setelah Luo Changqiong dilecehkan, dia menjadi senjata di tangan Lu Ming, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, orang-orang terkejut, yang juga membuktikan bahwa Lu Ming sangat kuat. Hei, jangan lari. Begitu banyak calon kaisar yang tidak berani bertarung denganku. Setidaknya, Dalao Tianzong juga merupakan kekuatan tingkat kaisar yang hebat, yang benar-benar mengecewakan. Lu Mingdao memegang Luo Tianxiong dan berlari di udara mengejar kaisar menjadi Dalao Tianzong. Kaisar menjadi kaisar Dalao membiru satu persatu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menjatuhkan Luo Changqiong. Jika kamu membawa Luo Changqiong, apakah kamu masih bertarung seperti ini? Mereka akan menjadi kaisar meraung di hati mereka. Lu Ming, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku. Pada saat ini, suara Sungai Bintang bergema di seluruh lapangan. Dia juga sangat tidak bahagia. Di halaman suci Yuanshan, Luo Changqiong adalah anggota Liga Tiandi miliknya. Sekarang dia sangat sengsara oleh Lu Ming, dia tidak punya wajah. Saat ini, Star River dan Dead Blade telah bertarung ratusan jurus. Sejak perang besar, pedang mati secara bertahap tertinggal. Bagaimanapun, Sungai Singsing telah menembus kesempurnaan suci. Itu sangat dekat dengan Kaisar Sun. Dari segi hukum, itu lebih baik daripada pisau mati. Setelah pertempuran yang panjang, secara bertahap mendapatkan keuntungan. Sungai Singsing, pencapaianmu 2 kali lebih tinggi dariku. Sebagai putra abadi, kamu akan bertarung dengan pria dengan pencapaian lebih rendah darimu. Apakah itu harga dirimu? Tapi itu juga benar. Bukankah kalian semua orang seperti itu di HNGJIA? Lu Ming mencibir. Jika kamu tidak berani bertarung, katakan saja. Sungai Singsing dan Dead Blade bergerak lagi, mundur dari serangan pedang mati itu sejauh puluhan mil, dan berbicara dengan dingin. Singsing He, kamu tidak perlu menggunakan metode provokasi, tapi hari ini, aku benar-benar ingin bertarung denganmu. Setelah mengatakan itu, Lu Ming tidak lagi mengejar Kaisar. Dia membawa langit Luo dan berjalan menuju Sungai Singsing. Banyak orang, termasuk Huang Ling, Long Chen, dan lainnya yang memusuhi Lu Ming, terkejut. Lu Ming, apakah kamu benar-benar ingin melawan Sungai Singsing? Meskipun kekuatan bertarung Lu Ming kuat, dia jelas bukan lawan dari Singsing He. Mungkin dia ingin bergandengan tangan dengan pisau mati. Banyak orang berpikir begitu. Biarkan aku pergi. Luo Tianxiong meraung. Diam. Lu Ming melangkah maju dan menginjak selangkangan Luo Tianxiong, yang membuat Luo Changqiong berteriak seperti Kasim dan melengkung ke atas. Di telapak tangan Lu Ming, ada rune yang terus keluar, menutupi baju besi Luo dan menyegel baju besi Luo, yang membuatnya sulit untuk melawan.
Dia hanya bisa dibawa oleh Luming seperti senjata. Orang-orang tercengang. Apakah Luming bertarung dengan Sungai Hengsing dengan surga Luo sebagai senjatanya? Mati pedang, beri aku Sungai Bintang. Luming melangkah maju dan mendekati pedang mati. Berikan padamu. Ada sorot keraguan di matanya. Apa? Jadi jangan percaya padaku. Jangan khawatir. Aku akan menghajar Sungai Singsing untukmu. Pergi dan bantu mereka. Lu Mingdao. Luming sangat sombong sehingga dia ingin melawan Sungai Singsing sendirian. Terlebih lagi, apakah kamu tidak mendengar nadanya? Sungguh konyol bahwa kamu menyuruh pedang mati untuk membantu Huang Ling dan mereka. Untung dia tidak menarik pisaunya karena karakternya. Beberapa orang bergumam. Di sekitar, meski banyak orang masih berkelahi, beberapa di antaranya tidak. Mereka berdiri di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran itu. Setelah mendengar kata-kata Luming, mereka semua menggelengkan kepala. Tapi adegan berikutnya tidak terduga. Pedang mati itu benar-benar mengangguk, lalu bergerak, berubah menjadi cahaya pisau yang mengerikan, dan membunuh calon kaisar dari keluarga Hang. Pedang kematian sangat menakutkan. Jika terputus, 3 kaisar dari keluarga Hang akan terbunuh. Sialan, bergandengan tangan untuk membunuhnya. Kaisar yang berasal dari HNGJIA sangat marah. Banyak orang bergandengan tangan untuk melancarkan serangan mengerikan pada pedang mati itu. Namun, pedang mati itu mengelilingi cahaya kematian. Dalam jarak 100 meter di sekelilingnya, itu seperti wilayah kematian, seperti dewa kematian. Cahaya kematian menyatu dalam cahaya pedang. Setelah dipotong, ia menerobos serangan pihak lain dan membunuh seorang kaisar. Menjadi kaisar umum, di tangan pedang mati, hampir tidak memiliki perlawanan. Dia membunuh dengan satu gerakan. Tirai kematian. Kemudian, ada gas abu-abu yang mengerikan di tubuh pedang yang mati itu, yang merupakan udara kematian. Di satu sisi, itu menutupi setidaknya setengah dari jangkauan Tungku Dayan. Mereka akan menjadi kaisar, melihat kematian seperti ini, mundur lagi dan lagi. Dengan cara ini, Huang Ling, Long Chen, dan Ouyang tidak tertandingi. Tekanan mereka sangat berkurang dan mereka dapat memblokir serangan satu sama lain. Star River terlihat jelek. Dia ditutupi dengan cahaya abadi, seperti Tuhan, seolah-olah abadi. Menyentuh. Kemudian, Sungai Bintang melangkah keluar selangkah demi selangkah, nafas yang mengerikan, seperti badai, menekan ke arah daratan. Dia tidak ingin berbicara omong kosong. Dia ingin membunuh Luming secepat mungkin dan mengambil kembali pedang Kaisar Surga. Bertarung. Luming berbisik, tulang punggungnya, dipenuhi cahaya darah, setetes darah muncul, kekuatan teror yang kuat, ke dalam tubuh Luming. Darah ketiga. Bab 1974. Luming langsung memecahkan pembuluh darah ketiga. Karena Luming sangat jelas, jika darah ketiga tidak keluar, dia bukan saingan Xing Xing He. Xing Xing He, tetapi putra keabadian, tidak lebih buruk darinya dalam segala aspek. Kuasai hukum abadi dan berkultivasi menjadi cahaya abadi. Kultivasi akan memasuki Kaisar Semu, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Luming. Bahkan skill sihirnya lebih kuat dari Luming, mencapai 99%. Dari segi semangat, Luming belum tentu lebih baik dari Xing Xing He meski dia dilebur menjadi 3 hukum yang kacau balau. Dia adalah tubuh abadi alami, di bawah perlindungan surga. Begitu dia memasuki alam Kaisar Wu, tubuh roh akan langsung berevolusi menjadi roh surgawi yang unggul. Nyatanya, putra surga juga sama. Tubuh kehidupan Lu Xiang-Xiang, tubuh reinkarnasi Ouyang Moli, dan tubuh kematian pisau mati semuanya lahir. Begitu Kaisar dihancurkan, itu adalah tubuh roh tertinggi. Selain itu, karena konstitusi bawaannya, tubuh spiritual mengandung zat khusus. Misalnya, tubuh kehidupan mengandung ki kehidupan, dan tubuh kekacauan mengandung ki kekacauan, sehingga tubuh roh mereka lebih kuat daripada tubuh roh surgawi yang superior. Sebenarnya, Luming bukanlah anak Tuhan. Karena semua yang dia lakukan diperoleh, bukan dilahirkan. Semangat dan hukum kekacauannya semuanya diperoleh dari kultivasi. Dia bukanlah tubuh yang kacau sejak lahir. Namun, yang lain tidak mengetahui hal ini. Melihat bahwa Luming mengendalikan hukum kekacauan, mereka menyebut Luming putra kekacauan. Sekarang, roh Luming telah melelehkan 3 gas yang kacau, yang mungkin memiliki sedikit keunggulan dibandingkan Sungai Bintang. Keuntungan lain dari Luming adalah 2 hati suci dan 2 hukum. Tapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup untuk menutupi jarak antara dia dan Sungai Bintang. Karena itu, kita membutuhkan darah ketiga untuk menebusnya. Ketiga, tampaknya Luming memiliki energi yang tak terbatas. Bahkan jika Luming mencapai kondisinya saat ini, dia masih merasa tidak ada akhirnya. Yang bisa dia pinjam hanyalah setetes air dalam ember. Peluang tak berujung untuk membunuh, dari tubuh Luming menyebar. Matanya mulai berubah menjadi merah darah, dan rambut hitam panjangnya berubah menjadi darah. Nafasnya, dalam kenaikan terus-menerus, telah mampu bersaing dengan Sungai Bintang. Mata Sungai Singsing, sedikit koagulasi, mulut dingin, meminjam kekuatan eksternal, pada akhirnya rentan terhadap pukulan, bunuh. Pada saat yang sama, ada pedang di tangannya, yang tidak diragukan lagi adalah prajurit Kaisar. Pedang menembus udara dan memotong ke arah Luming.
Ledakan. Lu Ming bahkan lebih lugas. Dia mengangkat langit Luo dan menghancurkannya ke arah sungai Sing Sing. Luo Changqiong bersembunyi di raungan baju besi, menekan tikungan dengan tak tertandingi. Dia menjadi senjata Lu Ming. Wajah sungai Sing Sing berubah, pergelangan tangannya bergetar, dan cahaya pedangnya berubah. Dia memotong ke Lu Ming dari arah lain. Tapi Lu Ming mengguncang langit dan berlari ke cahaya pedang sungai Sing Sing. Cahaya pedang sungai Sing Sing berubah lagi, tetapi Lu Ming selalu dapat mengikuti cahaya pedang saat melambai di langit Luo. Lu Ming miliki kemampuan untuk melepaskan Luo Tianxiong dan bertarung denganku. Star River telah tenang dan wajah tenang, ada kemarahan. Ada api di dadanya. Lu Ming melambaikan Luo Tianxiong untuk menghadapinya. Identitasnya luar biasa. Dia adalah cucu dari Kaisar Agung. Menurut statusnya, dia lebih tinggi darinya. Meskipun ada seorang Kaisar Agung di keluarga Heng, dia adalah leluhurnya. Dia takut dia akan melukai serius atau membunuh Luo Changqiong dan menyinggung Kaisar Dalao Tianzong. Omong kosong, kamu memegang pedang pasukan Kaisar. Aku tidak memiliki pasukan Kaisar untuk menimbang tanganku. Ini adalah prajurit Kaisarku. Lu Ming mengguncang jalan Luo. Luo Changqiong terlempar pusing, mendengar kata-kata Lu Ming, dia hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Kapan dia menjadi prajurit Kaisar Lu Ming? Kalau begitu aku tidak perlu bertarung denganmu. Saluran bintang. Prajurit Kaisar tidak membutuhkannya. Apakah kamu bodoh? Aku tetap ingin menggunakannya. Lu Ming meremehkan, mengacungkan langit-langit Luo, menabrak sungai bintang, pamornya mencengangkan. Baju besi di tubuh Luo Changqiong tidak sama untuk mencari yang super, kuat dan abadi. Lu Ming berpikir, bahkan jika itu adalah kaisar virtual, tidak mudah untuk membukanya. Itu tidak bisa lebih tepat sebagai senjata. Dua orang bertarung beberapa gerakan, untuk sementara waktu, sungai bintang jatuh tertiup angin, tidak bisa dimainkan. Di sekitar, banyak orang saling memandang. Lu Ming itu, benar-benar tak tahu malu. Beberapa orang marah. Haha, Star River 2 kali lebih tinggi dari itu. Lu Ming tidak membutuhkan cara untuk melakukannya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa sungai Hengsing tidak tahu malu? Beberapa orang menganggap perilaku Lu Ming normal. Soalnya, platform telah merespons. Saat itu, seseorang berseru dan menunjuk ke platform batu. Sampai sekarang, banyak orang tewas dalam perang. Aku dapat melihat bahwa darah dari mereka yang tewas dalam perang ditarik oleh kekuatan misterius dan terbang menuju platform batu dan menembus ke dalam altar kuno. Altar kuno bersinar, dan kemudian sebuah jembatan merah besar memanjang dari platform batu ke sisi lain jurang. Namun, jembatan merah darah hanya memanjang satu bagian, lalu berhenti. Mengorbankan jembatan dengan darah memang mengorbankan jembatan dengan darah, tapi darahnya tidak cukup. Seseorang berteriak. Membunuh. Di tempat kejadian, ada teriakan pembunuhan yang keras. Beberapa kekuatan kuat mulai membunuh beberapa kekuatan lemah. Di tempat kejadian, lebih banyak orang bergabung dalam perkelahian itu. Terjadi kekacauan, dan orang-orang terbunuh terus-menerus dan jatuh di sini selamanya. Di mata Star River, ada juga cahaya terang. Dia berkata dengan dingin, Lu Ming, korbankan jembatan itu dengan darahmu. Setelah mengatakan itu, cahaya pedang dari sungai Sing Sing melonjak. Sepertinya dia tidak lagi peduli dengan Luo Tianxiong. Pedangnya menembus langit dan membunuh siang Lu Ming dengan udara yang tajam. Lu Ming mengayunkan Luo Heaven dan menghancurkannya di masa lalu. Kapan? Pedang pertempuran sungai Sing Sing, yang secara akurat memotong Luo Tianxiong, membuat suara besar dan percikan api di seluruh dunia. Tubuh Luo Changqiong bergetar dengan gila-gilaan, dan seluruh tubuhnya dipaksa oleh kekuatan yang kuat. Tubuh Lu Ming bergoyang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Wah, wah. Cahaya pedang sungai Sing Sing, seperti peri yang terbang dari langit, terus-menerus memotong ke arah Lu Ming. Lu Ming menjalankan seluruh tubuhnya dan melangkah maju. Langit Luo di tangannya, seperti palu hitam, terus pecah. Kapan? Kapan? Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, kehampaan mengaum dan bergetar terus-menerus, dan kekuatan mengerikan berubah menjadi gelombang kejut, lingkaran demi lingkaran. Beberapa orang sedikit lebih dekat dengan mereka. Mereka dikejutkan oleh gelombang kejut, dan tubuh mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur, dan wajah mereka pucat. Banyak orang terkejut, dan kekuatan bertarungnya sangat buruk. Itu hanya gelombang kejut. Kaisar umum tidak tahan. Betapa menakjubkan. Yang mengejutkan lebih banyak orang adalah Lu Ming benar-benar bisa bertarung dengan Heng Xing He. Sulit bagi banyak orang untuk tenang. He Jia, Da Luo Tianzong, satu-satunya kuil dan kekuatan kuat lainnya. Ada Wan Jia di Tanah Suci Bulan Kuno, Klan Jinwu, Menara Sirius, dan sebagainya. Lu Ming, sekarang benar-benar dapat bersaing dengan Star River, kecepatan kemajuan seperti ini, terlalu mencengangkan, membuat manusia terkejut. Bab 1975. Sungai Sing Sing, bagaimanapun, dikenal sebagai Tanah Yuanshan. Di kalangan generasi muda, ini adalah hari pertama kebanggaan. Bukankah Lu Ming, yang sekarang berdiri di puncak generasi muda di Tanah Yuanshan, hampir tidak memiliki lawan? Orang Jinwu,
orang kuat dari Wan Jia dan kekuatan lainnya, memiliki wajah yang sangat muram. Setelah keluar, masalah ini harus dilaporkan ke otoritas yang lebih tinggi untuk waktu yang lama. Jika terus seperti ini, Lu Ming telah berkembang. Bagi mereka, itu akan menjadi bencana. Lu Ming dan Sungai Singsing bertarung satu sama lain selama lebih dari 10 gerakan, dan sulit untuk mengetahui hasilnya. Sungai Singsing, bagaimanapun juga, dia takut untuk menghancurkan baju besi surga Luo. Kapan? Setelah raungan lain, rune segel, yang menutupi baju besi kubah Luo Chang, runtuh. Ledakan. Lu Qiongming akan menghapus hukum, dan Lu akan menghancurkannya. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Dia akhirnya tahu mengapa Sing Sing He bertengkar dengannya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan segel di Luo Tianxiong dan membebaskan kubah Luo Chang lagi. Gelombang pedang abadi. Akankah Sungai Singsing melewatkan kesempatan ini? Dalam sekejap, dia menikam ribuan pedang, cahaya pedang tak terbatas, seperti gelombang pedang, menikam Lu Ming, yang semuanya merupakan poin kunci bagi Lu Ming. Saat ini, Lu Ming ingin menyegel kembali Luo Changqiong dan menggunakannya sebagai senjata. Itu tidak mungkin, atau bahkan akan membawanya ke dalam krisis. Sua. Lu Ming Song berada di langit Kairo. Tubuhnya mundur dengan cepat dan tinjunya terus-menerus meledak. Bayangan kosong prasasti penjara muncul, menghalangi cahaya pedang yang membunuhnya. Begitu Luo Changqiong keluar dari tubuhnya, sosoknya melintas dengan liar, dan dia membuka jarak jauh dengan Lu Ming. Lu Ming, aku telah menuliskan masalah ini, tunggu aku. Suara marah Luo terdengar. Aku juga telah menuliskan kejadian ini. Aku yakin semua orang telah menuliskannya. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu. Luo Changqiong hampir memuntahkan darah lagi, dan tubuhnya gemetar karena marah. Ya, kejadian hari ini telah dikenang oleh semua orang, dan akan segera menyebar ke seluruh wilayah Yuanshan. Nanti orang akan memikirkan adegan ini ketika mereka melihatnya. Dia adalah lelucon. Dia sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Lu Ming dan membunuh semua orang yang menyaksikan hari ini. Buang satu, minggir. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan Luo Tianxiong. Dia melambai dengan menghina dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Sungai Singsing. Luo Changqiong hampir bertarung dengan Lu Ming. Lu Ming, sekarang kamu tidak memiliki Luo Tianxiong di tanganmu. Bagaimana kamu bisa memblokirku? Cahaya abadi di Sungai Bintang semakin cemerlang, seolah-olah debu roh abadi yang dibuang, bukan milik dunia ini pada umumnya. Sebuah pemborosan hilang, hanya perang. Lu Ming juga berbicara dengan ringan, mengubah kekuatan suci menjadi ekstrim, dikelilingi oleh cahaya kekacauan, seperti dewa perang. Sua, sua. Mereka bergerak pada saat yang sama dan membunuh satu sama lain. Pedang keabadian. Kekacauan merampok jari. Cahaya pedang, dan jari besar, bertabrakan di udara, lalu musnah. Lu Ming dan Sungai Singsing juga bertabrakan. Lu Ming menebang lagi, dan bayangan prasasti penjara muncul, yang sebesar gunung, dengan momentum menekan langit dan menekan Sungai Singsing He. Cahaya pedang Sungai Singsing tiba-tiba membelah bayangan prasasti penjara Zen. Tapi di hadapannya, ada lebih banyak gambar prasasti penjara yang kosong. Saat Lu Ming melambaikan tangannya, bayangan 9 prasasti penjara muncul dan bertiup ke arah Sungai Singsing. Pada saat yang sama, prasasti tak berujung muncul di sebelah kiri dan menyebar ke arah Sungai Bintang. Ini adalah kekuatan segel, untuk menyegel Sungai Bintang. Namun, ketika segelnya dekat dengan Sungai Bintang, itu tidak dapat merusak cahaya abadi Sungai Bintang dan diblokir. Kemudian cahaya abadi bergetar dan rune yang tak terbatas runtuh. Aku abadi, bagaimana aku bisa diatur oleh hukum raja? Pada saat yang sama, cahaya pedang yang mengerikan meledak, menghancurkan 9 prasasti penjara secara berurutan. Wah! Ada cahaya pedang lain, yang menembus bayangan kosong tablet penjara dan membunuh Lu Ming. Namun, ketika lampu pedang memotong cahaya kekacauan, tampaknya itu telah dipotong di dinding besi, mengeluarkan suara mencicit yang keras, dan percikan api menyembur kemana-mana. Membunuh. Lu Ming meraung dan darahnya berterbangan. Dia meminjam kekuatan darah ketiga dan menyeberangi celah dengan Sungai Singsing. Mereka meluncurkan pertempuran puncak. Dari waktu ke waktu, Lu Ming biasa menekan kekuatan surgawi, dan terkadang merampas jari dengan kekacauan. Dikombinasikan dengan aturan susunan, Lu Ming mengeluarkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Kaisar biasa bisa dibunuh dengan satu gerakan. Namun, Sungai Singsing juga kuat. Cahaya pedang menembus langit dan menjadi abadi. Itu tidak lebih lemah dari Lu Ming. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung ratusan jurus, dan mereka berdua menang. Boom! Mereka bergerak lagi, cahaya abadi dan cahaya kekacauan bergetar, dan tubuh mereka melayang kembali pada saat bersamaan. Lu Ming, metode rahasiamu sangat kuat, tapi sequelnya pasti bagus. Aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Ada binar di mata Sungai Bintang. Menurutnya, kekuatan darah ketiga Lu Ming seharusnya merupakan keterampilan rahasia yang aneh dan mengerikan, yang dapat meningkatkan efektivitas pertempuran dalam waktu singkat, tetapi keterampilan rahasia semacam itu umumnya memiliki gejala sisa yang sangat besar. Cobalah dan kamu akan tahu.
Luming tersenyum tipis, tentu saja tidak akan menjelaskan. Pada darah ketiga, energinya tidak ada habisnya, bahkan jika dia telah meminjam, itu tidak akan habis. Luming, kamu tidak akan menjadi lawanku bahkan jika kamu menggunakan seni rahasiamu. Maka aku akan menunjukkan kekuatan bertarungku yang terkuat. Mulut dingin Star River, cahaya abadi tubuhnya, semakin terang, seolah-olah terbakar secara umum. Lonceng abadi. Pada saat ini, bau Star River benar-benar naik ke suatu bagian, tubuhnya, cerah, dan akhirnya berubah menjadi jam besar, membungkusnya di dalamnya. Kapan? Bel berdengung, dan gelombang suara, yang terlihat dengan mata telanjang, menghantam ke arah suara tanah. Wajah Luming tiba-tiba berubah. Di hadapan gelombang suara ini, dia merasa sangat berbahaya. Kekacauan merampok jari. Luming tidak segan-segan menunjukkan jari Chaos Rock, menunjuk satu jari dengan seluruh kekuatannya. Namun, gelombang suara bergegas lewat, dan jari perampok yang kacau pecah sedikit demi sedikit. Gelombang suara yang mengerikan melewati dan terus bergegas menuju Luming. Kekuatan teror. Wajah Luming bermartabat, dan dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, tinjunya dibombardir. Bayangan kosong prasasti penjara muncul dan menghalangi di depannya. Menyentuh, menyentuh. Gambar kosong prasasti penjara terus-menerus meledak, dan tubuh Luming bergetar. Dia merasakan kekuatan mengerikan yang bekerja padanya, seolah-olah ingin merobek tubuhnya. Bahkan cahaya kekacauan di tubuhnya sedikit tak tertahankan. Luming telah mundur selama 100 li sebelum dia berhasil melawan kekuatan ini. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Xing Xing He? Ini terlalu mengerikan. Di bawah Kaisar Wu, siapa yang bisa mengalahkannya? Luming akan kalah, bukan lawan. Lagi pula, prestasi Luming terlalu rendah untuk melewati celah itu. Di sekitar, meski ada yang berkelahi, masih ada orang yang mengkhawatirkan situasi Xing Xing He dan Luming. Bab 1976. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Xing Xing He. Ternyata dia belum mengerahkan kekuatan penuhnya tadi. Pada saat ini, kekuatan penuhnya pecah dan Luming dipukul mundur dengan satu gerakan. Betapa menakjubkan. Saat ini, Huang Ling, Long Chen, dan lainnya sedang khawatir. Situasi di pihak mereka telah banyak membaik. Ada bila mati untuk bergabung, dan tekanannya sangat berkurang. Kaisar biasa Zun hanya terbunuh saat menghadapi pedang mati. Sampai sekarang, ada banyak kaisar semu yang mati di tangan pisau mati, dan darahnya diserap oleh platform. Jembatan merah darah yang besar semakin lama semakin panjang. Itu telah meluas ke depan, bukan ke kedalaman depan. Aku tidak tahu apakah ada akses ke bank seberang. Sungai Xing Xing melangkah ke langit dan pergi menuju daratan. Dia ditutupi oleh jam besar, seolah transparan. Dia bisa dengan jelas melihat bentuk sungai bintang. Luming, kamu bukan lawanku. Di hadapan keabadian, semuanya sia-sia dan mengejutkan. Sungai Xing Xing tidak peduli dengan mulut, seolah berubah menjadi dewa yang tinggi, menghadap ke kehidupan. Kapan? Lonceng Tuhan yang kekal bergetar untuk kedua kalinya, dan gelombang suara yang mengerikan menderu. Ruang beriak seperti gelombang air, dan seperti ribuan pasukan dan kuda, itu menggelinding menuju Luming. Kembali. Beberapa orang berada di belakang Luming, dan wajah mereka berubah dengan keras dan mundur satu demi satu karena takut tersapu. Dengan kekuatan bertarung mereka, jika mereka tersapu, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Wajah Luming bermartabat, dan dia meningkatkan prestasinya hingga ekstrim dan bertarung dengan sekuat tenaga. Disarteji terbang keluar dan menekan ke depan. Pada saat yang sama, perampokan kekacauan, penjara Zhen Tiangong, pecah satu demi satu. Tapi itu tidak berguna. Disarteji terguncang dan redup. Perampokan kacau mengacu pada sulitnya menghentikan penjara kota Tiangong, dan itu dibubarkan. Ini bukan perampokan yang kacau, atau Zhenju Tiangong tidak sebaik pihak lain, tetapi kultivasi Luming tidak mencukupi, dan ada celah antara Luming dan pihak lain dalam hal kondisi kebakaran, sehingga sulit untuk keluar seperti itu. Kekuatan yang kuat. Sua. Sosok Luming mundur lagi. Kali ini, mulutnya meluap dengan darah. Aku bisa memblokir dua serangan. Luming, kamu bagus, tapi hari ini, akhirmu hancur. Bunuh, semua hal diam. Kapan? Jam abadi bergetar untuk ketiga kalinya. Kali ini, gelombang suara yang lebih menakutkan dan menakutkan berubah menjadi pasukan, seperti tentara surgawi mitos, mengendarai binatang aneh, membunuh ke langit dan menghancurkan Luming. Seluruh kekosongan bergetar. Serangan ini, tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Luming terguncang kembali, seteguk darah menyembur keluar, sedikit pucat. Di antara rekan-rekanku, kamu adalah orang pertama yang dapat memblokir 3 serangan jam dewa abadiku. Serahkan pedang Kaisar Surga, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Sungai Xing Xing sangat bangga, jubah putih terbang tertiup angin. Dia mendekati Luming seolah-olah dia akan menang. Haha, kekuatannya sangat bagus, tapi itu tidak cukup. Luming terkekeh. Pada saat ini, matanya dingin. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya tanpa perlawanan. Sekarang, dia hanya bisa meningkatkan kekuatan untuk meminjam darah ketiga.
Darah ketiga terlalu aneh. Luming selalu menghindari meminjam kekuatan darah ketiga, tapi sekarang, dia harus melakukannya. Ayo, kekuatan. Mata Luming memancarkan jejak keganasan. Ledakan. Semburan energi berdarah, meraung liar, mengalir ke tubuh Luming. Mengaum. Suara-suara Luming seperti binatang buas. Peluang pembunuhan yang mengerikan pecah dan menyelimuti semua sisi. Sungai Singsing dibilas oleh mesin pembunuh ini, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kesempatan membunuh ini memberinya perasaan bahwa dia sedang menghadapi keberadaan gila yang sangat kuat, seolah dia ingin membunuh semua makhluk hidup dan menghancurkan segalanya. Saat ini, tubuh Luming benar-benar membengkak, dan ada taji tulang yang keluar dari tubuhnya, yang membuat Luming terlihat ganas, seperti iblis yang keluar dari api penyucian. Bahkan Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang dan lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat Luming mengungkapkan bentuk ini. Sungai Singsing, lihat aku memecahkan jamu yang rusak. Luming meraung, matanya penuh dengan peluang ganas dan tak berujung untuk membunuh. Namun, kultivasi Luming saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Meskipun ada pikiran membunuh yang tak ada habisnya, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Sua. Tubuh Luming bergerak seperti Fata Morgana. Saat berikutnya, dia muncul di depan Sungai Singsing. Hampir tidak ada yang melihat bagaimana Luming bergerak. Itu terlalu cepat. Sua. Luming meraih cakarnya. Saat ini, kuku Luming tumbuh jauh lebih panjang, seperti pisau tajam, menyambar Sungai Bintang. Wajah Sungai Singsing berubah, dan serangan itu terjadi dengan tergesa-gesa. Kapan? Jam abadi bergetar, dan gelombang suara yang lebih mengerikan keluar. Gelombang suara bertabrakan dengan cakar Luming, mengeluarkan suara yang keras. Akhirnya, Luming meraung dan merobek tangannya. Gelombang suara langsung dipatahkan oleh Luming. Sebentar, Luming, dekat dengan Sungai Bintang. Bang! Tinju ini, dibombardir pada jam abadi, kekuatan mengerikan meledak dalam sekejap, jam abadi berguncang dengan liar, wajah Sungai Singsing berubah dengan hebat, dan tubuhnya seperti cangkang, yang diledakkan. Sua. Begitu Luming menginjak kehampaan itu bergetar, dan tubuh Luming meledak dan bergegas keluar, mengejar Sungai Singsing, dan tinjunya membombardir seperti badai. Kejutkan aku. Saat Sungai Bintang mengaum, jam abadi bergetar lagi, dan gelombang suara yang mengerikan keluar. Kali ini, gelombang suara lebih menakutkan. Kaisar umum takut datang dan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Luming, ditutupi dengan lapisan energi berdarah, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dengan pengeboman gelombang suara yang terus-menerus, Luming akhirnya mengalahkan gelombang suara tersebut. Kemudian, pukulan mengenai jam abadi. Klik. Jam abadi adalah keterampilan sihir yang diringkas oleh hukum abadi Sungai Bintang. Pada saat ini, ada retakan. Selain itu, kekuatan tinju Luming terus membombardir, dan semakin banyak retakan ditemukan di bel abadi. Pada sentuhan terakhir, itu mematahkan mulut. Wajah pucat Star River, meludah darah, tubuh mundur gila. Namun, kecepatan Luming luar biasa. Dia menyusulnya dalam sekejap, dan serangan sengitnya terus mengalir. Sungai Singsing mengeluarkan pedang kekaisaran lagi, mendesak semua kekuatannya, dan memotong cahaya pedang Dao-Dao. Tapi itu tidak bisa menghentikan Luming sekarang. Saat ini, Luming meminjam kekuatan darah ketiga yang sangat besar, hampir mencapai batasnya. Luming hampir tidak bisa mempertahankan jejak kebijaksanaan. Jika dia terus meminjam kekuatan darah ketiga, Luming akan tenggelam oleh pikiran membunuh yang tak ada habisnya dan menjadi boneka pembunuh. Terlihat bahwa kekuatan Luming saat ini lebih ganas. Hanya dengan beberapa gerakan, Sungai Singsing terhempas dan memuntahkan darah. Aku hampir mati di kejauhan. Monster macam apa Luming itu? Dia bahkan bisa mengalahkan Sungai Hengsing. Dia tidak bisa menang. Tidak. Ketika kamu keluar, kamu harus membiarkan kakekmu mengirim seorang ahli untuk membunuhnya. Kamu harus membunuhnya. Luo Changqiong mengaum di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa jika Luming tidak mati, dia akan mati di masa depan. Bab 1977. Luo Tianxiong kaget, apalagi yang lain, bahkan lebih kaget lagi. Sungai Singsing dikalahkan. Itu tidak dikalahkan oleh orang tua, atau oleh pengepungan banyak orang, tetapi oleh pemuda lain dalam konfrontasi tatap muka. Sungai Singsing, hari pertama kebanggaan tanah Yuanshan, mitos tak terkalahkan. Hari ini, mitos itu rusak. Tentu saja, hal itu dibarengi dengan lahirnya mitos lain. Jika peristiwa hari ini tersebar, tanah Yuanshan akan berguncang. Secara khusus, orang-orang dari keluarga Han seperti runtuhnya iman dan ketakutan. Xing Xing He adalah perwakilan dari HMGJIA dan kebanggaan HMGJIA. Sejak Xing Xing He mulai berkultivasi, dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tapi hari ini, gagal. Tapi Huang Ling, Long Chen, dan Kaisar yang berada di pihak mereka sangat gembira. Luming mengalahkan Sungai Singsing, dan situasinya dapat dibalik sepenuhnya. Itu hanya meminjam semacam skill rahasia.
Siapa yang tahu jika Lu Ming akan menjadi sia-sia atau kehilangan kekuatannya setelah skill rahasia semacam ini dilewatkan, dan apa gunanya menang sesaat. Luo Tianxiong membuka mulutnya dengan sangat tidak nyaman, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Tentu saja, dia semakin jauh dari Lu Ming, siap melarikan diri kapan saja. Kata-kata Luo membuat mata banyak orang berkilat. Memang, negara Lu Ming jelas menggunakan beberapa seni rahasia yang mengerikan. Seni rahasia semacam ini benar-benar meningkatkan kekuatan Lu Ming, dan gejala sisa benar-benar menakjubkan. Itu menjadi sia-sia secara langsung. Mungkin itu dibesar-besarkan, tetapi jika sumber aslinya rusak dan mempengaruhi budidaya selanjutnya, Lu Ming tidak akan pernah menjadi saingan Sungai Singsing. Beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Lu Ming berdoa dalam hati dan berharap demikian. Saat ini, Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan suara dunia luar. Dia terus bergegas ke Sungai Singsing. Saat ini, Lu Ming membunuhnya seperti air pasang. Tidak peduli apakah dia anak yang kekal, dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Sungai Singsing terlihat jelek, tapi dia tidak berani menyentuh Lu Ming. Dia berubah menjadi pelangi dan bergegas menuju jembatan berdarah. Sua. Lu Ming mengikuti dan bergegas ke jembatan berdarah. Apakah jembatan besar itu telah mencapai sisi lain jurang? Sungai Bintang pasti tahu sesuatu. Sekarang dia bergegas ke jembatan raksasa, itu pasti telah mencapai sisi lain sungai dan memasuki dunia ke-9. Kami juga bergegas. Pergi. Yang lainnya juga bergegas ke jembatan, termasuk Kaisar Zun dari HNGJIA, Kaisar Dalao, orang Jinwu, dan sebagainya. Semula di baku hantam sengit, kini juga berhenti. Sekelompok orang, semuanya bergegas menaiki jembatan dan berlari ke depan. Ayo pergi juga. Menuju naga besar dan lainnya, Suang Huang dan lainnya. Ketika mereka bergegas ke jembatan, Tumpu Dayan menyusut dengan cepat dan terbang menuju Lu Ming, terbang ke alis Lu Ming dan menghilang. Jembatan besar ini, sangat panjang dan lebar, mengarah ke kedalaman di depan. Sungai Bintang mengalir di depan dengan kecepatan luar biasa, tetapi Lu Ming masih mempersempit jarak antara Sungai Bintang dan Sungai Bintang. Segera setelah itu, mereka melihat jembatan melewati kabut tebal. Banyak orang terkejut, apakah ini dunia ke-9 setelah kabut? Dunia ke-9, yang tidak bisa langsung dimasuki dari luar, disebut dunia tempat tinggal abadi. Ada apa? Sungai Singsing adalah yang pertama mengalir ke dalam kabut, tapi kemudian Lu Ming mengikuti. Setelah Lu Ming bergegas ke dalam kabut, dia menemukan bahwa dia telah datang ke dalam kehampaan. Ya, batal. Di sini, tidak ada daratan, seperti langit berbintang di alam semesta. Dia mengambang di kehampaan. Star River, tidak jauh, tapi dia sepertinya terpana saat ini, Leng melihat ke depan. Lu Ming tidak bisa tidak melihat ke masa lalu. Sekilas, dia kaget dan terpana. Di depan kosong, ada sosok yang duduk di sana. Tapi sosok itu, terlalu besar, terlalu megah. Pria ini, lebih besar dari gunung manapun, hanya duduk di sana seperti bintang di langit luas alam semesta. Manusia sekecil debu di hadapannya. Tapi yang terpenting, ini adalah manusia batu. Ini seperti patung batu besar, tapi seperti aslinya. Ini adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia 30-an. Dia menutup matanya dan duduk dalam kehampaan. Namun, ia memberi orang perasaan keanggunan yang tak tertandingi dan keindahan yang tak tertandingi. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah dia telah melihat penampilan pria batu itu. Awalnya, dua kaisar agung bertempur di Gunung Tiandi, dan akhirnya darah kaisar agung jatuh, dan Gunung Tiandi berubah. Saat itu, ada sosok di Gunung Tiandi. Dia berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat cantik dan tampak seperti sosok Kaisar Tian. Seperti dua kacang polong di langit, sosok manusia batu itu persis seperti Gunung Tiandi. Apakah ini patung Kaisar Surga? Dalam benak Lu Ming, pikiran berubah. Sua. Saat ini, ada orang yang terus-menerus melewati kehampaan. Tetapi ketika mereka melihat pria batu besar itu, mereka semua tercengang dan terkejut. Kaisar Surga, ini adalah Kaisar Surga. Patung Kaisar Surga. Tidak, itu daging, Kaisar Surga. Akhirnya, Kaisar yang menjadi keluarga Yu Heng mau tidak mau mengaum dengan kaget di dalam hatinya. Hati semua orang terkejut dan ribut. Tubuh Tuhan. Ini adalah tubuh Kaisar Surga. Legenda, Kaisar Surga jatuh di masa lalu, apakah ini benar-benar tubuh yang tersisa setelah jatuhnya Kaisar? Sangat mungkin. Lotus World, ada banyak peninggalan kuno. Di beberapa tempat, teror tampaknya telah dipadamkan. Jika bukan karena Kaisar Surga, siapa yang bisa melakukannya? Di masa lalu yang jauh, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kaisar Surga menekan beberapa makhluk kuat di sini, tetapi dia jatuh, meninggalkan tubuhnya di sini dan duduk di dunia ke-9. Tidak heran dunia ke-9 tidak dapat diakses secara langsung. Tidak heran ada legenda di dunia lain. Dunia ke-9 hidup dalam keabadian. Keabadian adalah Kaisar Surga. Lu Ming, di sisi lain, memikirkan lebih banyak. Dia memikirkan pedang Kaisar Surga, yang juga merupakan pedang batu. Pedang itu terbuat dari batu.
Sekarang tubuh besar ini juga terbuat dari batu. Apa hubungannya? Apakah itu benar-benar tubuh Kaisar Tian? Apakah Kaisar Surga bukan ras manusia, tetapi kehidupan yang aneh? Saat ini, mata banyak orang meledak dengan nyala api. Itu adalah api keserakahan. Jika pria batu besar ini benar-benar tubuh Kaisar Surga, nilainya tidak terbayangkan. Itu adalah Kaisar Surga. Hari ini, Kaisar Surga adalah legenda, dan Kaisar Agung adalah yang teratas. Seorang Kaisar Agung hampir dapat mendominasi satu sisi, tak terkalahkan secara vertikal dan horizontal, dan mengendalikan jalan. Adapun Kaisar Surga, bahkan lebih tak terbayangkan. Dikatakan bahwa Kaisar Surga hampir sama baiknya dengan jalan surga, dan malapetaka tidak menambah tubuhnya yang benar-benar abadi. Bagi Kaisar Surga, tidak akan ada malapetaka di surga dan bumi, dan kehidupan nyata dengan surga dan bumi. Karakter seperti ini sulit dibayangkan. Kita bisa membayangkan nilai tubuh yang ditinggalkan oleh karakter seperti itu. Apakah itu benar atau tidak, kamu tidak dapat melewatkannya. Itu akan membuat orang gila. Sua. Pada saat berikutnya, ada banyak sosok yang bergegas menuju manusia batu besar itu. Mata mereka penuh dengan cahaya serakah. Bab 1978. Tubuh Kaisar Surga yang terlalu menakjubkan juga terlalu mengharukan. Bahkan jika Kaisar ingin mengambil sebagian, tidak ada gunanya mengeluarkannya. Sederet sosok bergegas maju. Tubuh Kaisar Surga adalah milikku. Siapapun yang bergerak atau mati. Heng Xinghe banyak minum, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya pedang dan tiba-tiba mati. Puff. Lampu pedang terputus, dan darah terciprat kemana-mana, dan kepala terbang keluar satu persatu. Dalam sekejap, lebih dari 10 calon kaisar terbunuh oleh Sungai Singsing. Kaisar biasa Zun terlalu jauh dari Sungai Bintang. Ini adalah pembunuhan kedua yang lengkap tanpa perlawanan apapun. Sungai hukum mudah diterobos. Calon kaisar lainnya sangat terkejut sehingga mereka terbang menjauh. Sungai Singsing terlalu sombong. Sungai Singsing, pertempuran antara kamu dan aku belum berakhir. Terus berjuang. Darah Luming beterbangan, membunuh pikiran seperti air pasang, mata merah darah, melangkah menuju Sungai Bintang. Di daerah tertentu di sekitarnya, tidak ada yang berani menginjakkan kaki kecuali mereka yang memiliki hubungan baik dengan Luming. Melihat Luming datang dari Sungai Singsing, dia terlihat jelek, berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas menuju pria batu besar itu. Bentuk barisan besar, dan blokir dia dengan tentara kaisar. Suara Sungai Bintang keluar. Mereka yang akan menjadi kaisar HNGJIA bergerak satu demi satu, tubuh mereka berkelap-kelip dan berkumpul menjadi susunan yang indah. Beberapa orang yang memiliki tentara kekaisaran mempersembahkan korban kepada mereka. Kaisar Zun, jelas, tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan pasukan kaisar. Namun, ketika banyak orang berkumpul bersama untuk membentuk barisan yang besar, kekuatannya juga sangat mengerikan. Wah. Setiap pedang Qi menyerang Luming. Beberapa pukulan, pedang terhembus, udara berhembus. Tapi kemudian, ada lebih banyak pedang Qi ke arah pemotongan. Di HNGJIA, kebanyakan orang mempraktikkan aturan Changchun dan memperhatikan kesinambungan. Qi pedang tak terbatas, terus-menerus menuju Luming, menghalangi jalan Luming. Bahkan jika Luming lebih kuat saat ini, dia tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Sungai Bintang dengan cepat mendekati manusia batu itu. Dia sangat cepat dan yang lain ada di belakangnya. Sua. Cahaya kematian tiba-tiba datang dan memblokir area pedang Qi yang luas. Luming, kamu pergi ke Sungai Hengsing, ini, aku akan memblokir untukmu. Pedang kematian datang dari langit, dan langit kematian menutupi satu sisi, menghalangi area cahaya pedang yang luas. Mata merah darah Luming melirik pedang mati itu. Tanpa banyak bicara, tubuh Luming naik ke langit dan berubah menjadi cahaya darah. Dia dengan cepat mengejar Sungai Bintang. Mereka memandang pria batu itu seolah-olah tidak jauh dari mereka, tetapi ketika mereka terbang, mereka tahu bahwa mereka sangat jauh dari pria batu itu. Karena pria batu itu terlalu besar. Dalam kehampaan, cahaya pelangi, seperti meteor, terbang menuju manusia batu besar itu. Sungai Singsing jauh di depan, tetapi Luming mengejar dengan cepat dan perlahan mendekat. Penerbangan berlangsung setengah jam. Terbang dengan kecepatan mereka selama setengah jam, bisa dibayangkan seberapa jauh jarak ini. Saat ini, mereka akhirnya mendekati manusia batu raksasa itu. Saat ini, Luming dan Sungai Singsing, jauh dari yang lain, jauh di depan, Luming sudah dekat dengan Sungai Singsing. Sialan, itu belum akan berhasil. Sungai Bintang mengaum di dalam hatinya. Luming dipenuhi dengan cahaya darah, dan nafasnya masih kuat. Metode rahasia umum tidak dapat mendukung pertempuran yang begitu kuat begitu lama. Tapi sekarang, Luming sepertinya baik-baik saja. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya dan bergegas ke pria batu besar itu.
Dia merasa darah di tubuhnya mendidih, seolah-olah dia memiliki rasa keintiman dengan pria batu besar itu. Sepertinya, pria batu ini memiliki hubungan darah dengannya. Itu pasti leluhur dari keluarga Heng, pasti. Sungai Bintang mengaum di dalam hatinya. Semakin dekat dia dengan manusia batu raksasa, semakin kuat perasaannya. Dia merasa selama dia terbang ke manusia batu itu, dia bisa mendapatkan manusia batu itu. Saat ini, mata Luming juga menunjukkan warna keterkejutan. Karena dalam pengetahuannya tentang laut, pedang batu yang juga dikenal sebagai pedang kaisar surga itu terus-menerus bergetar, berdengung dan mengaum. Tampaknya, dan pria batu itu bereaksi. Pedang batu, mungkin itu benar-benar pedang kaisar surga, apakah pedang manusia batu ini? Dalam benak Luming, dia mengubah sebuah ide, tetapi kecepatannya terus mendekati Sungai Bintang. Ledakan. Luming mengepalkan tinju yang mengerikan, ke arah Sungai Singsing. Lonceng abadi. Heng Xinghe minum dan keluar dengan seluruh kekuatannya. Putaran lain dari jam Tuhan yang kekal menutupi dirinya. Lonceng Tuhan yang kekal bergetar dan membangkitkan gelombang suara yang mengerikan, yang mengalir ke Luming, tetapi dipatahkan oleh kepalan tangan Luming. Kapan? Saat Sungai Bintang terbang ke manusia batu, itu menggetarkan jam dewa yang kekal. Gelombang suara yang mengerikan menghasilkan semua jenis serangan sengit dan mengalir ke darat. Tembakan Luming sangat sederhana. Dia menggunakan keterampilan Zenjutian-nya. Dia meniup satu pukulan dan menghancurkan gelombang suara. Dia perlahan mendekati Sungai Singsing. Dua orang terbang, saat bertarung, dalam sekejap mata untuk melawan selusin jurus. Ledakan. Beberapa pukulan memecah gelombang suara Sungai Singsing dan membombardir jam dewa abadi di Sungai Bintang, yang membuat jam abadi bergetar, dan ada banyak retakan di atasnya. Sungai Singsing terlihat jelek dan mengalir menuju manusia batu. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di antara rekan-rekannya yang dapat mematahkan lonceng abadinya, tetapi hari ini, Luming memecahkannya satu demi satu. Ketika aku melangkah menjadi kaisar, aku akan membunuhmu. Sungai Singsing meraung di dalam hatinya. Dia tidak sengaja mendapat pukulan. Tubuhnya bergetar dan dia hampir muntah darah. Saat ini, mereka sangat dekat dengan manusia batu. Mendekati, hanya untuk menemukan bahwa pria batu itu benar-benar terlalu besar, luar biasa, mereka takut hanya jejak ujung rambut pria batu sebesar itu. Saat itu, adegan mengejutkan muncul. Pria batu itu tiba-tiba membuka matanya. Adegan ini membuat Luming, Sungai Singsing dan yang lainnya melompat ke dalam hati mereka. Pria batu membuka matanya. Apakah kaisar tidak mati? Jika itu benar, itu akan menjadi masalah besar. Ketika lelaki batu itu membuka matanya, dia hanya melihat kedua matanya, yang gelap seperti dua lubang yang dalam. Saat berikutnya, mata pria batu itu menembakkan dua lampu, di depan Sungai Luming dan Singsing, memadatkan sosok. Jubah panjang, cantik, sekitar 30 tahun, ada semacam roh dunia bini. Tidak, itu gambar kaisar surga. Saat ini, semua orang sepertinya lupa bernapas, menganga. Kaisar surga, benar-benar tidak mati. Keturunan keluarga Heng, temui kaisar surga. Sungai Bintang membungkuk kaget. Luming yang lebih muda, temui kaisar. Luming memberi hormat dengan tinjunya. Bagaimanapun, kaisar surga adalah pria senior dengan etiket normal. Lihat kaisar. Yang lain juga memberi hormat kepada kaisar dari jauh. Mata kaisar menyapu kerumunan dan berkata, tidak perlu sopan. Aku telah jatuh. Apa yang aku tinggalkan saat ini hanyalah bekas, seperti lilin tertiup angin, yang dapat padam kapan saja. Pidato ini, biarkan hati seseorang sangat terkejut. Tampaknya kaisar surga benar-benar telah jatuh. Sosok ini hanyalah jejak-jejak kaisar. Bab 1979. Kaisar surga telah jatuh, hanya menyisakan bekas. Bagaimana dia mati? Ini adalah kaisar surga, siapa yang bisa membunuhnya? Apakah itu juga karakter kerajaan surga? Orang-orang penuh dengan keraguan. Kamu di sini untuk tubuhku. Kali ini, kaisar berbicara lagi. Wajah semua orang menjadi pucat. Sekarang tanda kaisar muncul, mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika hanya ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kaisar surga, aku khawatir membunuh mereka juga merupakan pemikiran yang dinamis. Luming tidak mengeluarkan suara, begitu pula Sungai Bintang. Mata kaisar akhirnya tertuju pada Luming dan Sungai Singsing dan berkata, kalian berdua berhubungan denganku. Jika kamu ingin melangkah maju, aku tidak akan menghentikanmu. Mata Sungai Singsing menyala, dengan dingin menyapu Luming. Segel kaisar surga, secara tak terduga, mengatakan bahwa Luming dan tanda kaisar surga juga terkait, yang membuatnya berpikir tentang pedang kaisar surga. Aku keturunan kaisar surga, ini tubuhku. Sungai Bintang mengaum di dalam hatinya. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Saat ini, segel kaisar terus membuka mulutnya, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius. Dia berkata, karena kamu bisa datang ke sini, aku tidak akan menghentikanmu. Selama kamu terus maju, kamu bisa mendapatkan tubuh kaisar surga. Namun, ini akan menyebabkan perubahan besar.
Tanah Yuanshan akan penuh dengan hidup dan darah, dan hanya sedikit orang yang akan jatuh, termasuk kerabat dan temanmu. Jika kamu memikirkan hidup dan mati banyak orang, kamu harus mempertimbangkannya dengan jelas. Wajah Lu Ming berubah. Maju, akan menyebabkan perubahan besar, kehidupan, aliran darah, dan bahkan mempengaruhi kerabat, teman. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya dia, tetapi wajah orang lain juga sangat berubah. Tanda kaisar tidak akan tanpa tujuan. Semua jenis pikiran melewati hati orang-orang. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Jika kamu tidak maju, kamu bisa mundur. Kaisar surga menandai jalannya. Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melangkah mundur. Meskipun dia memiliki ide untuk melangkah ke puncak seni bela diri, dia ingin memiliki kekuatan yang kuat untuk menentukan takdirnya sendiri dan melindungi keluarga dan teman-temannya. Jika kerabat dan teman-temannya dalam bahaya karena tubuh fisik kaisar, Lu Ming lebih suka tidak melakukannya. Ini bukan jalannya menuju seni bela diri. Menyentuh. Lu Ming mundur, tapi Sungai Sing Sing melangkah maju. Sudahkah kamu memikirkannya? Kaisar bertanya. Apa yang harus aku lakukan dengan hidup dan mati orang lain? Selama aku mencapai puncak dan menjadi abadi, semuanya sepadan. Suara samar dari Star River berdering. Di dalam hatinya, hanya dirinya sendiri, kehidupan dan kematian lainnya, bahkan kehidupan dan kematian kerabatnya, selama dia bisa menyelesaikannya, yang sepadan. Keegoisan tidak akan pernah menjadi iklim. Di tengah keramaian, Huang Ling membenci jalan itu. Tapi orang seperti ini, juga sangat mengerikan. Jalan Luo Tianyi. Orang seperti ini, hanya untuk dirinya sendiri, tidak mempertimbangkan hal lain, melakukan sesuatu dengan cara apapun, sungguh mengerikan. Menyentuh. Menyentuh. Dengan langkah terus-menerus dari Sungai Sing Sing, tubuhnya semakin cepat dan semakin cepat. Dia tampaknya tertarik dengan daya tarik misterius dan terbang ke manusia batu dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, tubuh Sing Sing He, sebenarnya langsung ke tubuh manusia batu itu, menghilang. Oh! Segel Kaisar Surga, sambil mendesah, sepertinya sedikit kecewa, lalu tubuhnya roboh dan menghilang. Bersenandung. Pada saat ini, pria batu besar itu, mengeluarkan nafas yang mengerikan, gumpalan cahaya dari tubuh batu, menyebar keluar. Klik. Saat berikutnya, pria batu itu tampak bergerak, dan suara gesekan terdengar. Ada apa? Kaisar surga telah pindah. Aku tidak melihat mataku. Itu memang bergerak. Lengannya bergerak. Ya Tuhan, bagaimana tubuh kaisar bisa bergerak? Apakah itu Sungai Sing Sing? Dia mengendalikan tubuh kaisar Tiandi. Beberapa orang meraung dan terkejut. Wajah Lu Ming tiba-tiba berubah. Tubuhnya mundur dengan cepat dan meraung, kembali. Ledakan. Pada saat ini, tubuh kaisar surga menghembuskan nafas yang mengerikan. Napas ini seluas langit, tidak bisa ditebak, seperti jalan surga, tidak bisa dilawan. Ini adalah tekanan kaisar. Mata kaisar menatap Lu Ming, penuh dengan cahaya dingin. Lu Ming, hari ini adalah hari penguburanmu. Sebuah suara datang dari tubuh kaisar surga, penuh dengan pembunuhan dingin. Itu suara Sungai Bintang. Wajah Lu Ming sangat suram. Dia tidak berharap untuk maju. Dia benar-benar akan menyatu dengan tubuh kaisar surga dan mengendalikan tubuhnya. Dia pikir itu baru saja terjadi. Jika dia tahu itu, bahkan jika dia tidak menginginkan tubuh kaisar surga, dia akan menghentikan Sungai Bintang. Saat ini, kamu hanya bisa mundur. Lu Ming, Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang dan lainnya juga gila mundur. Lu Ming, kamu tidak bisa pergi. Suara Sungai Bintang berdering lagi. Ledakan. Tubuh kaisar surga tiba-tiba berdiri. Napas itu begitu mengerikan sehingga tak terbayangkan bahwa itu meledak dan menyelimuti seluruh dunia ke-9. Semua orang, termasuk Lu Ming, tidak dapat bergerak di bawah gaya ini. Mengaum. Lu Ming sepertinya mendengar raungan mengerikan di darah ketiga. Tampaknya dia sangat kesal, tetapi dia tampaknya ditekan oleh kekuatan yang kuat. Hanya Lu Ming yang bisa mendengar raungan ini. Lu Ming, jika kamu ingin melawanku, kamu masih jauh dari itu. Suara Sungai Sing Sing berdering lagi. Kaisar surga berdiri di langit, setinggi langit. Nafas yang mengerikan terus-menerus menyebar ke arah suara tanah. Kemudian, Kaisar surga mengulurkan tangan besar dan meraih Lu Ming. Tangan besar menghalangi matahari dan terlalu kuat untuk melarikan diri atau melawan. Lu Ming, Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka sangat jelek. Namun, saat ini, Lu Ming terkejut. Karena saat ini, dalam pengetahuannya tentang laut, pedang Kaisar surga bergetar hebat dan dipenuhi cahaya misterius. Bersenandung. Saat berikutnya, pedang Kaisar surga langsung keluar dari lautan pengetahuan, tergantung di atas kepala Lu Ming, dan dengan cepat tumbuh lebih besar. Segera,
pedang besar dan tak tertandingi muncul, dan nafasnya sama-sama bergetar dan mengejutkan bumi. Itu pedang Kaisar Surga. Banyak orang meraung dan terkejut. Pedang Kaisar Surga muncul, apakah perlu melawan tubuh Kaisar? Mencacah. Pikiran Luming tergerak, dan pedang Kaisar Surga tiba-tiba dipotong dan dipotong menjadi telapak daging Kaisar. Ledakan. Dunia ini penuh dengan teror. Wajah banyak orang berubah dengan liar, tubuh mereka terkejut, mereka terhuyung ke belakang, dan sudut mulut mereka berlumuran darah. Setelah kecelakaan itu, pedang Kaisar Surga terbang kembali dan digantung di atas kepala Luming. Dan tubuh besar Kaisar Surga juga mundur beberapa langkah. Pedang Kaisar Surga adalah milikku. Aku keturunan Kaisar Surga. Luming, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memegang pedang Kaisar Surga? Berikan padaku. Sungai Bintang mengaum, mengendalikan tubuh Kaisar, menginjak-injak hampaan, dan mengalir menuju daratan. Bab 1980. Sungai Singsing mengendalikan tubuh Kaisar Tiandi, dan berhembus ke arah Luming. Mencacah. Luming berbisik, dan pedang Kaisar Surga dipotong lagi. Terdengar raungan mengerikan lainnya, dan pedang serta tubuh Kaisar Surga mundur bersama. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saat ini, dunia teratai telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tepat pada saat Kaisar Surga bangkit, tampaknya ada kekuatan tak terlihat, beriak dan menyebar ke seluruh 8 dunia lainnya. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, beberapa peninggalan tertua di 8 dunia meledak menjadi raungan. Seperti waktu Pulau Dewa Dunia Laut, mengaum dan mengejutkan langit, kekuatan waktu menyapu langit. Di bagian bawah gua bawah tanah kerajaan binatang buas, raungannya bahkan lebih menakjubkan. Beberapa orang masih mengambil risiko di sana, langsung oleh kejutan kekuatan yang menderu, kejutan sampai mati. Dunia lain, juga, tampaknya memiliki iblis tertinggi, untuk dilahirkan. Di luar dunia teratai, di bawah Gunung Tiandi yang asli. Ke segala arah, kerumunan padat berkumpul. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berada di bawah yang paling suci, tetapi banyak juga yang kuat di atas Kaisar Wu. Bahkan di puncaknya, ada beberapa sosok yang berdiri di sana, dikelilingi cahaya ketuhanan, yang membuat orang kaget. Mereka adalah Kaisar Agung. Semua orang menunggu. Orang yang telah memasuki dunia teratai memiliki waktu yang lama. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan peluang apa yang telah mereka peroleh. Banyak orang sangat iri pada mereka. Pada saat yang sama, mereka juga sangat menantikannya. Ledakan. Ini adalah gua dunia teratai. Tiba-tiba, cahaya yang kuat meledak dan langsung menuju ke langit. Tapi kemudian cahaya itu menghilang. Seluruh gua redup, bahkan proyeksi teratai di langit menghilang. Kekuatan isolasi di dunia teratai telah menghilang. Seorang Kaisar Agung menunjukkan suara tidak percaya. Apa? Yang lain juga terkejut. Energi isolasi dunia teratai menghilang, bukankah itu berarti karakter di atas Kaisar Wu juga bisa masuk? Banyak mata Kaisar Wu yang kuat penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Mengaum, mengaum. Tetapi pada saat ini, dari gua, terdengar raungan yang mengerikan, seolah-olah iblis tertinggi sedang mengaum, dan sepertinya iblis tertinggi akan segera lahir, yang terlalu mengerikan. Ada apa? Apa ini? Apa yang ada di dunia teratai? Bagaimana orang-orang ini bisa muncul? Banyak orang terlihat jelek. Wajah para Kaisar Agung bermartabat. Kekuatan pemisahan memang telah hilang. Masuk dan lihatlah. Ini adalah suara Kaisar Wuxiang. Saat suara itu jatuh, Kaisar Wuxiang melangkah keluar dan tubuhnya bergegas masuk ke dalam gua. Kemudian, Kaisar Agung Hengzhia, Kaisar Agung Hejia, dan Kaisar Dalao Tianzong bergegas masuk ke dalam gua satu demi satu. Begitu mereka bergegas ke dalam gua, mereka muncul di atas dunia teratai. Meskipun ada kekuatan di dunia teratai untuk menarik mereka ke salah satu kelopak, kekuatan Kaisar begitu kuat sehingga dia dapat menahan kekuatan ini dan memilih kelopak mana yang akan dimasuki. Kaisar Wuxiang, selangkah, bergegas ke salah satu kelopak. 3 kaisar lainnya juga bergegas ke kelopak yang berbeda. Di luar, kaisar yang sebenarnya, kaisar virtual, semuanya menunjukkan cahaya keserakahan. Ini adalah reruntuhan Kaisar Surga. Bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan? Bahkan jika ada raungan yang mengerikan keluar dari bawah, mereka tidak akan mundur. Satu demi satu, mereka bergegas ke gua. Pada saat ini, di kejauhan langit, ada beberapa sosok yang berkedip, kecepatannya luar biasa, dan banyak Kaisar Wu bergegas masuk ke dalam gua, tidak ada yang bisa melihat bentuk sosok tersebut. Level Kaisar ini masuk dengan kuat, juga memasuki kelopak yang berbeda. Dunia tempat Kaisar Wuxiang masuk persis adalah dunia tempat Luming pertama kali masuk. Begitu dia muncul di dunia 10.000 lautan, matanya beralih ke arah waktu Pulau Dewa. Kemudian, ruang terbelah, dia melangkah masuk,
Saat berikutnya, saat pinggiran Pulau Dewa, ruang terbelah, sosok Kaisar Wuxiang muncul. Mengaum. Di Pulau Dewa Waktu, menyebar suara lolongan teror. Sungguh kekuatan waktu yang sangat kuat. Ada makhluk yang begitu kuat di kota ini. Apakah itu ditinggalkan oleh Kaisar Surga? Kaisar Wuxiang berbisik, matanya seperti bintang. Dia ingin melewati segalanya dan melihat ke kedalaman Pulau Dewa. Di matanya, tidak ada jalan keluar. Dia bisa melihat dengan jelas makhluk-makhluk di bawah gunung waktu. Wajah Wuxiang tiba-tiba berubah. Alien, ini adalah klan Dewa Jahat. Sejak aku bertemu denganmu, aku akan sepenuhnya menghapusmu. Gumamnya. Ketika dia akan mulai, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan meraung, siapa itu? Desis. Ruang itu, tiba-tiba terbelah, beberapa suara keluar. Sosok-sosok ini, yang sepenuhnya diselimuti cahaya sihir gelap, memancarkan nafas teror. Nafas salah satu dari mereka tidak lebih lemah dari nafas Kaisar Wuxiang. Ini adalah puncak dari seorang Kaisar Agung. Wuxiang, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku baik-baik saja. Orang kuat dari Kekaisaran Besar membuka mulutnya. Iblis, dan roh jahat, itu kamu. Suara Kaisar Wuxiang terdengar dingin. Jika ada orang lain di sini, itu akan mengejutkan. Karena, roh iblis adalah pemimpin dari sekte roh sihir. Bertahun-tahun yang lalu, aktif di sekitar kota Tiandi. Itu adalah kekuatan mengerikan yang membunuh Kaisar Wu atau berpotensi menjadi kaisar. Roh jahat adalah pemimpin kultus roh jahat. Meskipun dia bukan Kaisar Agung, dia juga berdiri di atas Kaisar sejati. Tuan dari kekuatan yang kuat dan jahat ini ada di sini pada saat yang bersamaan. Roh jahat, kamu pergi untuk menghancurkan segelnya, tidak ada orang tua fase, berikan padaku. Suara Raja Iblis terdengar, dan tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi cahaya sihir yang mengerikan dan membunuh Kaisar. Kamu memang anggota keluarga Dewa Jahat. Jika kamu ingin mengeluarkan Dewa Jahat, jangan pikirkan itu. Kaisar Wuxiang marah, napasnya terengah-engah, dan jejak teror telapak tangannya tidak terbatas. Dia ingin menyerang para pemimpin sekte yang bergegas ke Pulau Dewa Waktu. Wuxiang, lawanmu adalah aku. Roh jahat pemimpin kultus roh jahat melonjak ke langit, dan pedang sihir yang mengerikan itu tiba-tiba terpotong, membelah langit menjadi dua bagian, menghalangi telapak tangan Kaisar Wuxiang. Keluar dari sini. Jejak telapak tangan Kaisar Agung Wuxiang terus-menerus diledakkan, dan jalan ditambahkan ke tubuh. Setiap telapak tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, penguasa roh jahat juga kuat di alam Kaisar Agung. Dia berada di alam yang sama dengan Kaisar Wuxiang. Kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Pedang ajaib itu vertikal dan horizontal, menghalangi Kaisar Wuxiang. Ledakan, ledakan. Di sisi lain, pemimpin sekte roh jahat dan yang lainnya berhasil menyerbu Gunung Suci Waktu dan menghancurkan dua altar kuno yang tersisa. Mengaum. Di kaki Gunung Dewa Waktu, sosok besar itu meraung, dan napasnya keras dan mengejutkan, seperti hantaman ombak secara umum. Seluruh Gunung Sengwang hancur berantakan dan puing-puingnya terciprat. Bang! Sosok besar itu berjuang, rantai yang terkunci di tubuhnya bertabrakan satu sama lain, dan sepanjang waktu Pulau Dewa bergetar hebat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.